Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Mereka adalah Denjaka, Kayana, Ragil Makruf, Angwili 64, Hendra Situngkir dan Aden Waenya. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Bab 1921, bersiap untuk kembali, subscribe Penatua. Juzi si penghukum iblis telah meninggal. Orang meninggal, sebagian lagi bangkit. Kelahiran Juzi adalah sesuatu yang istimewa di klan iblis kuno. Dia dijuluki Punisher demoniak, dan klan iblis kuno tidak kecewa padanya. Dia mulai berlatih kultivasi ketika dia berusia 2 tahun, dan sangat berbakat. Baik di benua 9 awan dan neraka, ia akan dianggap sebagai pembudidaya yang sangat berbakat. Ketika dia berusia 5 tahun, dia sudah menembus lapisan Zunki dan memahami energi muskil. Ketika dia berusia 8 tahun, dia telah menembus lapisan Huangqi dan mengendalikan energi kosmik. Dia tidak dibesarkan oleh klan iblis kuno, dia juga dibesarkan di kota Yama. Ketika dia berusia 10 tahun, dia memahami kekuatan Dao dan dia telah dikirim ke kuil neraka, menggantikan ayahnya. Tetapi semuanya terjadi secara diam-diam. Orang-orang di dunia luar tidak tahu klan iblis kuno memiliki seorang penggarap yang menakutkan, jika tidak, musuh mereka di neraka akan takut. Tentu saja, semua itu tidak penting lagi. Di Universitas Champion, suasananya menjadi semakin hidup. Tanggal upacara Champion sudah ditentukan. Orang-orang dari mana saja diundang. Di antara orang-orang di era itu, Jichang akan menjadi juara kedua universitas juara secara resmi. Berkat kekuatan Jichang, klub Jichang merekrut semakin banyak orang jenius, dan terus tumbuh semakin besar. Hal-hal tidak terlihat bagus untuk Tiantai. Beberapa orang membicarakan tragedi. Dengan lineup dan aliansi mereka dengan Stone Group, Jichang's Club menjadi sangat kuat. Tiantai tercekik. Murid-murid Tiantai juga mendapatkan intimidasi jika mereka muncul di beberapa tempat. Orang tidak membunuh mereka atau melumpuhkan kultivasi mereka, tetapi tetap saja, menjadi salah satu murid Tiantai tidak mudah akhir-akhir ini. Beberapa murid bahkan mulai meninggalkan Tiantai. Beberapa bahkan mengkhianati Tiantai dan bergabung dengan klub Jichang dan kelompok batu. Kaca. Di halaman Tiantai, sebuah ledakan mengguncang udara ketika sebuah batu pecah berkeping-keping. Klub Jichang dan kelompok batu adalah bajingan. Wajah Tantai memerah karena amarah. Beberapa orang lain dari Tiantai ada di sekitarnya, berdarah karena luka. Bahkan ketika para murid inti ini pergi, mereka diganggu. Klub Jichang dan kelompok batu ingin menempatkan mereka di jalan buntu. "Mengapa kamu sangat berisik?" teriak Yun Qingyan pada Tantai. Dia tampak sangat marah. Dia kehilangan kesabaran. "Mari kita nyatakan perang," geram Tantai dengan ganas. "Nyatakan perang. Mengapa? The Stone Group dan Jichang's Club akan menghancurkan kita." Pemimpin mereka Zongke adalah siswa kelima dari daftar peringkat juara surgawi. Dia mengendalikan kekuatan Dao. Dia mungkin lebih kuat daripada orang yang lebih tinggi darinya di daftar peringkat. Dia membunuh Lin Feng. Mereka tidak peduli dengan aturan. Zongke memiliki hak istimewa, itulah sebabnya ia berani bertindak seperti itu. "Dan kamu ingin mendeklarasikan perang?" teriak Yun Qingyan. Dia telah memberitahu orang tuanya tentang semua hal ini, jadi dia tahu lebih banyak daripada Tantai. Yun Qingyan mengerti bahwa upacara Juchangji sangat penting. Universitas itu bangga padanya, dan bahkan mendirikan patungnya di sana. Dia mungkin akan menjadi salah satu pemimpin universitas suatu hari nanti. Saat ini, Tiantai tidak dapat menyatakan perang melawan klub Jichang atau kelompok batu, kecuali mereka ingin dihapus dari peta. Di halaman, orang-orang lain tetap diam. Mereka berada di bawah tekanan besar. Mereka semua memiliki banyak potensi, semuanya mempelajari kitab suci evolusi surgawi, dan berbakat. Mereka benar-benar jenius, tetapi hal-hal itu tidak mudah, dan mereka tidak dapat dianggap sebagai pembudidaya yang sangat kuat. "Bagaimana Lin Feng lakukan?" bisik Yun Qingyan. Dia merindukannya. Klonnya telah dihancurkan, bagaimana tubuh aslinya? "Jika Lin Feng ada di sini, dia tidak akan menerima situasi ini," kata Tantai, mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mereka muncul. Dia marah, namun merasa tidak berdaya. Di ruang tersembunyi, Hou Qinglin sedang belajar dan berlatih. Ada kekuatan reinkarnasi di sekelilingnya, dan kekuatan reinkarnasi di matanya berkembang. Apa patku? Apa Dao aku?" Kekuatan reinkarnasi Hou Qinglin menjadi semakin menakutkan. Ruang di sekelilingnya menyimpang. "Jika aku tidak mengerti Dao, bagaimana aku akan menghancurkan mereka?" Hou Qinglin tidak terlihat seperti pemuda yang tenang dan terpisah seperti di masa lalu. Dia tampak gila. Apa gunanya menjadi seorang kaisar jika dia tidak mengerti Dao? Dao itu misterius. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu sentuh. Itu adalah sesuatu yang kamu sadari, ini tentang tubuh kamu sendiri, dan nasib kamu sendiri, pikir Hou Qinglin. Tidak ada yang bisa membantunya memahami Dao, terutama karena ia memahami jenis kekuatan yang sangat misterius, kekuatan reinkarnasi. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa memberinya tip. Reinkarnasi, 6 jalur, bumi dan langit, kekuatan reinkarnasi, mungkin jalan aku harus berubah secara drastis, harus bereinkarnasi.
Mata Hou Qinglin menjadi sedingin es. Udara di sekitarnya berputar ketika ia bermeditasi. Jika aku tidak dapat memahami roda reinkarnasi, bagaimana aku bisa berjalan di jalur reinkarnasi? Tiba-tiba, Hou Qinglin mengerti sesuatu. Dia perlahan duduk dan menutup matanya. Di ruang tersembunyi, kekuatan reinkarnasi mulai berdenyut dengan kuat. Sebuah pusaran muncul dan menyelimuti tubuhnya. Hou Qinglin harus memahami kekuatan Dao. Lin Feng mengerti kekuatan Dao karena dia berjalan di jalan hidup dan mati. Ji Wuyu mengerti kekuatan Dao karena dia telah dibantu oleh klannya. Zhong Ke sangat kuat. Dia adalah pembudidaya kelima dari daftar peringkat juara surgawi, di bagian paling atas lapisan Huangqi, dan telah memperoleh harta misterius di negara surgawi. Ketika orang-orang memperhatikan Lin Feng dan teman-temannya di negara surgawi, mereka dibunuh secara diam-diam, agar tidak menarik perhatian orang. Lin Feng terus berlatih kultivasi secara diam-diam. Selama tahun itu, Lin Feng dibersihkan oleh kekuatan Deva Mara Kalpa lagi. Dia juga kadang-kadang mandi di kolam iblisnya. Tubuh Deva Maranya dibersihkan untuk kedua kalinya. Itu sangat menyakitkan, tetapi sepadan. Kekuatan fisiknya meningkat pesat. Tubuh Deva Maranya sangat kuat. Para penggarap klan iblis kuno tidak mempelajari teknik itu dengan ceroboh. Mereka biasanya menunggu sampai mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi dan bahkan kemudian, mereka membersihkan tubuh Deva Mara mereka paling banyak 3 kali per tingkat di awal, di tengah, dan di akhir. Seseorang yang mengejutkan seperti Juzi telah membersihkan tubuhnya 3 kali ketika dia adalah seorang kaisar neraka tingkat rendah, 5 kali ketika dia adalah kaisar neraka tingkat menengah dan 9 kali ketika dia adalah seorang kaisar neraka tingkat tinggi. Jika seorang kultivator tidak menunggu cukup lama untuk membersihkan tubuh mereka, mereka bisa mati. Namun, Lin Feng telah dibersihkan oleh kekuatan Deva Mara Kalpa, dan dia memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Dia telah membersihkan tubuhnya 2 kali menggunakan teknik tubuh Deva Mara dan tubuhnya telah dibersihkan 4 kali dengan kekuatan Deva Mara Kalpa. Dalam hal kekuatan fisik, ia hampir memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat tinggi. Itu berarti bahwa setiap kaisar tingkat menengah tingkat tinggi tidak bisa melakukan apapun kepadanya menggunakan kekuatan fisik. Bagi banyak orang, itu adalah mimpi, tetapi bagi Lin Feng itu tidak cukup. Itu tidak pernah cukup. Dia tidak peduli bisa membunuh kaisar tingkat menengah. Dia bahkan tidak peduli tentang membunuh kaisar tingkat tinggi. Dia punya begitu banyak kartu truf, dia sudah bisa membunuh beberapa, misalnya dengan mantra penyebarannya. Dia senang menjadi lebih kuat, selangkah demi selangkah. Lin Feng dan yang lainnya akhirnya mulai bergerak. 1 tahun hampir berlalu. Mereka akan segera bisa pergi. 3 pembudidaya bergerak cepat dan diam-diam, mengambil jalan setapak di mana tidak ada terlalu banyak orang. Ketika mereka bertemu musuh, mereka bergandengan tangan dan menghancurkan mereka dalam sekejap mata. Banyak orang akan meninggalkan negara surga, berapa banyak pembudidaya kuat di sana. Mereka harus berhati-hati. Seberapa cepat, di kejauhan, beberapa orang melihat mereka, dan terkejut dengan kecepatan mereka. Ketika salah satu dari mereka melihat 3 lampu yang menyilaukan, dia mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, penyusup. Sungguh berani. Petik 2. Teriakan itu menarik perhatian banyak orang. Sangat cepat, banyak orang memperhatikan mereka dan terbang ke arah mereka untuk menyerang. Namun, Lin Feng dan 2 lainnya hanya dipercepat. Akhirnya, seseorang berhasil menyusul mereka. Mati. Lin Feng tiba-tiba berbalik dan melepaskan kekuatan kematian yang menakutkan. Wajah orang itu menjadi hitam, pedang yang menyilaukan muncul dan memotongnya. Dia jatuh dari langit, mati. Semuanya terjadi dalam beberapa detik, tetapi sudah cukup waktu bagi orang lain untuk datang. Pedang kematian melesat melintasi langit. Orang itu melepaskan kekuatan jiwanya, darahnya mendidih, dan kemudian menyembur keluar. Dalam sekejap mata, 2 pembudidaya yang kuat telah meninggal. Mereka bertiga melanjutkan. Bab 1922, Perjamuan Jiklan, Subscribe Penatua. 3 pembudidaya itu menakutkan dan semuanya mengendalikan kekuatan Dao. Mereka bisa membunuh hampir semua pembudidaya lapisan Huangqi. Mereka tidak mencari orang untuk bertarung, namun mereka terus bergerak. Semakin banyak pembudidaya yang kuat muncul di bidang visi mereka terlepas dari itu. Mata Lin Feng dipenuhi dengan kematian Qi. Dia melakukan serangan pisau dan sungai kekuatan kematian muncul. Berhenti. 2 orang muncul di depan mereka, salah satu dari mereka menyerbu ke depan, dan Qi berdenyut untuk menyerang. Naga darah Aoksu meraung, udara di sekitar mereka pecah. Lin Feng melepaskan lautan kekuatan kematian hitam. Para pembudidaya menghilang dan tenggelam di dalam. 3 terus dan akhirnya, semakin banyak pembudidaya yang kuat muncul di bidang visi mereka. Mereka mengerti bahwa orang-orang ini sedang menunggu, bahwa ini adalah tempat yang tepat. Kembali, kata Lin Feng, mundur. Seseorang bergerak ke arah mereka, tetapi mereka tidak menghindar. Mereka baru saja membunuhnya. Banyak orang naik ke udara dan menyadari bahwa penyerang baru saja menghilang. Mereka memandang Lin Feng dan 2 lainnya, dan menyadari bahwa mereka sangat kuat, sehingga mereka tidak mencoba sesuatu yang cerdik. Para pembudidaya itu telah menghabiskan 1 tahun di negara surgawi, dan sekarang mereka akan pergi, jadi tidak perlu mempertaruhkan hidup mereka. Sekarang mereka menunggu. Segera, mereka akan bisa pergi. Akhirnya,
Hari itu tiba. Bagian antara negara surgawi dan benua 9 awan akan terbuka. Lampu keemasan muncul, dan di langit, 9 lorong muncul. Mereka mungkin mengarah ke 9 tempat berbeda di benua 9 awan. Surat-surat raksasa muncul di langit, nama-nama 9 awan, awan Tuhan, awan gelap, awan giok hijau, awan merah, awan cerah, awan giok, awan pucat biru, awan ungu, awan tertinggi. Hanya ada satu bagian antara neraka dan negara surgawi, tetapi ada 9 bagian antara benua 9 awan dan negara surgawi. Banyak pembudidaya kuat hadir sekarang. Ketika lampu menyala, pembudidaya yang kuat bangkit di udara dan terbang menuju lorong. 3 pembudidaya terbang menuju bagian yang mengarah ke daerah malam gelap. Tidak ada yang menghentikan mereka, mereka terlalu kuat. Jejak, orang-orang itu dari sisi lain, sungguh berani. Apa yang mereka lakukan? Orang-orang mengerutkan kening ketika mereka melihat mereka bertiga. Beberapa orang terbang ke arah mereka, tetapi yang mereka lihat hanyalah naga merah haus darah. Beberapa orang mulai berdarah, mereka bisa mati kapan saja. Seberapa kuat, mari kita bunuh mereka. Banyak pembudidaya yang kuat bangkit di udara pada saat yang sama. Aoksu berteriak dengan marah dan berubah menjadi naga. Kerumunan tertegun, itu adalah naga asli dari klan naga. Aku akan memblokir mereka, kamu bunuh mereka. Teriak Aoksu. Dia turun dari langit dan melepaskan energi naga yang kuat. Sungai kekuatan kematian hitam muncul di langit dan orang-orang menghilang di dalamnya. Ketika sungai menghilang, mayat-mayat jatuh dari langit. Mereka terbunuh dalam sekejap mata. Lin Feng dan Jian Mang melompat ke punggung Aoksu, dan naga itu terbang menembus kerumunan. Pedang cahaya menyilaukan dan pedang kematian terus melesat melintasi langit. Kerumunan berpisah untuk menghindari serangan, menatap naga. Ketiganya dengan cepat tiba di ujung lorong yang mengarah ke Dark Knight Region. Ayo keluar, kata Lin Feng. Matanya hitam saat Aoksu segera melintasi lampu emas. Kerumunan tertegun. Apakah orang-orang itu gila? Mereka pergi ke Dark Knight Region. Bagian yang mengarah ke Dark Knight Region disegel, universitas mengelola bagian itu. Pada saat itu, beberapa siluet naik di udara. Seekor naga yang kuat telah muncul. Orang-orang terkejut dan memandangi naga itu. Itu adalah naga darah. Aoksu berubah menjadi manusia lagi saat ki yang kuat muncul di sekitarnya. Di kejauhan, ada seorang lelaki tua di gunung. Dia berteriak menantang, "Naga, dari mana asalmu?" Mereka datang dari medan perang Bima Sakti, kata beberapa orang di belakang Lin Feng dan yang lainnya. Karena mereka telah meninggalkan negara surgawi, jejak di mata ketiga mereka telah menghilang. Mereka tampak biasa sekarang. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap orang itu dengan mata kematiannya. Tubuh orang itu mulai membusuk, Jian Mang melepaskan pedang ringan dan memotong orang itu, yang mati seketika. Seketika, suasana menjadi hening. Semua orang menatap mereka dengan takjub. Ketiga orang itu gila. Aku dari dunia naga, aku bepergian di neraka dan sekarang aku ingin bepergian di benua 9 awan. Kata Aoksu dengan keras dan agresif. Pria tua di kejauhan mengangguk, karena kamu dari dunia naga, kamu bisa datang. Pergi, kata Lin Feng, naik ke udara. Mereka melintasi gerbang raksasa dan menghilang dari bidang penglihatan orang. Orang-orang akan segera melupakan mereka, ada begitu banyak pembudidaya kuat di dunia itu. Daerah malam gelap, kota suci. Tanggal upacara Ji Chang sudah ditentukan. Dia dianggap sebagai pahlawan di kota suci, dan klan Ji adalah salah satu klan paling kuat di kota suci. Mereka telah menyelenggarakan perjamuan, dan semua orang diundang, terutama para pembudidaya kuat muda dari klan kuno di wilayah tersebut. Suasana di kota suci terasa meriah. Banyak orang dari banyak klan kuno datang ke kota suci. Itu juga merupakan kesempatan baik bagi kaum muda untuk menonjol dan berteman dengan para pembudidaya kuat dari generasi yang sama. Banyak jenius telah bangkit di berbagai universitas selama tahun-tahun itu. Di Universitas Dewa Surgawi, Chu Chun Kyu telah bangkit. Kecepatan kultivasinya mengerikan. Dia terkenal bahkan setelah baru saja bergabung dengan universitas, dan sekarang menjadi kaisar tingkat tinggi. Dia sudah mulai memahami kekuatan Sky menyerap Dao. Kekuatannya misterius dan penuh teka-teki. Beberapa orang mengatakan bahwa dia memiliki potensi untuk menjadi juara juga, seperti Ying Cheng. Banyak orang tahu bahwa ketika Chu Chun Kyu adalah seorang kaisar tingkat rendah, hanya perlu 6 bulan baginya untuk menjadi kaisar tingkat menengah. Dia memiliki potensi untuk menjadi raja. Terlepas dari Chu Chun Kyu, banyak orang lain di kota suci yang memiliki tubuh khusus bangkit, seperti beberapa orang yang memiliki tubuh raja, atau badan raja dunia, atau tubuh raja yang mencintai Tuhan. Semua orang itu adalah para kultivator yang menakutkan yang diberkati oleh para dewa. Klan Salju juga memiliki pembudidaya yang sangat kuat. Ji Chang akan menjadi juara, itu membuat banyak anak muda merasa antusias. Banyak orang mengaguminya, mereka ingin menjadi lebih kuat dan menjadi seperti dia. Banyak orang juga mencoba untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan, dan banyak orang ingin berjuang untuk membandingkan diri mereka sendiri. Bab 1923, Semua Orang Jenius, Subscribe Penatua. Di atas kota suci, sebuah kapal terbang menuju Universitas Champion. Di atas kapal ada 3 orang.
Pria berjubah merah itu tampak sangat agresif dan sangat kuat. Dia tampak sangat kuat. Di belakangnya ada lelaki lain, dua bola putih di rongga matanya, definisi lelaki buta. Dan di belakang mereka, ada seorang pria yang tidak terlihat kuat, tetapi setiap gerakannya mengandung kekuatan kematian. Universitas Champion, Ji Wuyu, Moon Group, pada saat ini, Lin Feng sangat marah. Klonnya telah terbunuh, Tiantai telah dihina. Dia harus membalas dendam. Namun, pada saat itu, seseorang naik ke udara. Dia mengenakan pakaian bagus, dan tampak tampan, percaya diri, dan nyaman. Dia dikelilingi oleh kebenaran Qi. Ketika dia merasakan kematian Qi, dia mengerutkan kening dan menatap ketiga orang itu. Ketika mereka bergerak mendekat, dia mengenali mereka dan tersenyum. Lin Feng, Jun Mosi terbang ke mereka. Dia tidak mengira dia akan melihat Lin Feng hari ini. Mata Lin Feng menjadi normal kembali. Jun Mosi mendarat di kapal dan mengerutkan kening. Lin Feng, matamu, mereka tampak sangat dingin. Mereka mengandung niat mati yang aneh. Petik 2. Aku tidak sengaja berakhir di neraka dan menghabiskan beberapa waktu di sana. Aku melintasi negara surga untuk kembali, jawab Lin Feng. Jun Mosi tertegun. Lin Feng telah ke neraka. Kebanyakan orang hanya mendengar legenda tentang neraka. Dan dia telah melintasi negara surgawi, itu luar biasa. Menurut legenda, neraka adalah dunia itu sendiri. Tetapi kebanyakan orang belum pernah ke sana. Kata Jun Mosi, sangat terkesan. Dia menepuk bahu Lin Feng dan tersenyum. Ayo pergi, Lin Feng. Kamu kembali pada waktu yang tepat. Hari ini adalah jamuan Jiklan, mereka mengundang semua orang. Mereka juga berharap anak-anak muda di kota itu dapat berteman. Mari kita pergi ke sana dan melihat seberapa kuat anak-anak muda di kota suci. Petik 2. Perjamuan Jiklan, Lin Feng sangat marah. Klan Ji adalah klan Ji Wuyu. Memang, Ji Chang, yang ada di Universitas Champion seperti kamu, akan menjadi seorang juara. Bagi universitas kamu, itu berarti pengaruh dan kemuliaan. Sebelum upacara Champion, Jiklan ingin mengatur jamuan. Semua orang diundang. Mungkin Jiklan ingin melihat seberapa kuat orang muda di kota suci dibandingkan dengan dia, kata Mosi sebelum menambahkan. Lin Feng, seseorang yang kamu kenal, Chu Chun Qiu, telah menjadi sangat kuat. Dia mengerti sekali menyerap Dao sekarang. Meskipun Lang Ye dan aku memiliki tubuh tipe raja, kami tidak mengalami kemajuan secepat dia. Petik 2. Jun Mosi adalah seorang kaisar tingkat menengah dan begitu juga Lang Ye, tapi Chu Chun Qiu sangat kuat. Dia lebih kuat dari hampir semua orang di level yang sama. Kecepatan kultivasinya luar biasa. Lin Feng tetap diam selama beberapa detik. Chu Chun Qiu misterius, penuh teka-teki, tidak terduga, dan orang-orang tidak memahaminya. Dia bijaksana dan memiliki sedikit musuh. Namun, saat itu, dalam 6 bulan, dari kaisar tingkat rendah yang baru, ia telah menjadi kaisar tingkat menengah. Kalau begitu, mari kita pergi ke Jiklan. Mosi, memimpin jalan, kata Lin Feng sambil tersenyum keras. Dia ingat kematiannya Qi dan mengenakan topeng. Ji Chang dan Ji Wuyu sama-sama mengenalnya. Dia harus bersembunyi jika dia ingin pergi ke Jiklan. Bagaimana Xiao Dai? Tanya Lin Feng Jun Mosi. Baik, aku membawanya kembali ke Istana Raja Neraka. Dia merasa kesepian. Istana Raja Neraka bukanlah istana surgawi dari Dewa Abadi, desah Jun Mosi. Lin Feng menepuk pundaknya dengan penuh kasih. Istana surgawi Dewa Abadi telah dihancurkan oleh klan Wen dan Istana Raja Pengobatan Surgawi. Karena itu, Jun Mosi merasa bersalah. Keduanya tiba-tiba tampak agak bernostalgia. Mereka berdua telah melalui banyak hal. Sekarang, mereka menjadi semakin kuat. Mereka telah kehilangan banyak untuk perbaikan mereka. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang kultivator yang kuat. Jian Mang masih ada di sana. Dia tampak tanpa emosi seperti biasanya. Tidak ada yang memperhatikannya. Aoksu tersenyum di sebelah Lin Feng dan temannya. Teman sejati tidak perlu banyak bicara. Lin Feng dan Jun Mosi seperti saudara. Ada banyak orang di pesta itu. Sebagian besar orang berada di halaman raksasa. Ada banyak anak muda dengan Qi yang luar biasa, yang tampak bangga dan acuh tak acuh. Ji Wuyu dan Yu Wenjing ada di kerumunan. Ji Wuyu menyapa para tamu. Yu Wenjing ada di sebelahnya dan mengobrol dengan orang yang berbeda. Banyak orang memperhatikan mereka. Dua pembudidaya heroik dari klan Ruan, tekad dan kekuatan yang luar biasa. Mereka berdua sangat kuat, ke-51 dan ke-52 dalam daftar peringkat kerajaan di kota suci, seseorang berbicara. Kerumunan terkejut. Daftar peringkat Imperial Kota Suci adalah daftar peringkat seluruh kota suci untuk orang-orang dari lapisan Huangqi. Ada banyak siswa dan orang lain di dalamnya. 51 dan 52, kedua orang itu sangat kuat. Kedua pembudidaya klan Ruan tersenyum acuh tak acuh. Kemudian mereka mendarat di tanah di tengah kerumunan. Namun, setelah mereka tiba, orang lain datang. Universitas Four Seasons, Lang Ye dari klan dunia, dia memiliki badan Raja Dunia. Dia sangat berbakat dan mengendalikan kekuatan yang sangat misterius, kekuatan dunia. Kata suara lagi. Banyak orang mengangkat kepala. Meskipun Lang Ye tidak termasuk dalam daftar peringkat kerajaan, dia adalah keturunan klan dunia, dan memiliki badan Raja Dunia.
Itu cukup untuk dihormati. Dia akan berada di daftar peringkat kerajaan cepat atau lambat. Jiklan sangat memahami keseimbangan kekuasaan di kota suci, kata Lang Ye. Setiap kali seseorang datang, Jiklan tahu siapa itu. Lang Ye, sudah lama tidak bertemu. Kata Dugu sang pemenang kepada Lang Ye. Mereka saling melirik. Saat itu di Danau Ice Moon, mereka telah bertarung. Tidak ada yang menang. Sekarang, Dugu sang pemenang telah menjadi semakin kuat. Dia memiliki tubuh Raja Ilahi Jejak. Berapa banyak jejak yang dia miliki sekarang? Chu Chun Qiu dari Universitas Dewa Surgawi. Keturunan Raja Chu. Dia telah mempelajari langit menyerap tulisan suci langit dan kitab suci Celestial Evolution. Dia sudah mengerti kekuatan Dao. Dia ke-32 dalam daftar ranking imperial sementara. Petik 2. Pengumuman lain menarik perhatian orang banyak. Orang-orang menatap Chu Chun Qiu. Dia tidak pernah bertarung melawan seseorang dari daftar peringkat imperial sementara, tetapi dia sudah berada di urutan ke-32. Itu membuktikan betapa kuatnya dia. Daftar peringkat imperial sementara adalah indikator, tetapi kadang-kadang, itu berarti lebih dari daftar peringkat imperial yang sebenarnya. Chu Chun Qiu telah mencapai banyak hal, jadi dia berada di daftar ranking imperial sementara. Daftar peringkat kekaisaran sementara didasarkan pada kekuatan dan prestasi seseorang. Daftar peringkat kerajaan yang sebenarnya didasarkan pada pertempuran. Meskipun daftar peringkat kekaisaran sementara kadang-kadang lebih akurat daripada daftar peringkat kekaisaran yang sebenarnya, kebanyakan orang berharap untuk menjadi yang asli. Universitas Dewa Surgawi, Hu Jiuyang, dia memiliki tubuh 9 Raja Sun, dia mempelajari Sutra 9 Suns. Kekuatannya eksplosif. Petik 2. Tubuh raja yang lain. Kerumunan itu memandang si pendatang baru. Itu adalah seorang pria muda yang berjalan perlahan, Hu Jiuyang. Klan Salju, Kipas Sue, Sue Bing. Seorang wanita dan pria tiba bersama. Mereka sangat tampan. Gadis itu tampak seperti makhluk surgawi, murni seperti batu giok dan bersih seperti es, murni dan mulia. Seperti yang diharapkan, orang-orang di klan salju diberkati oleh para dewa, pikir kerumunan ketika mereka melihat betapa tampan kedua pemuda itu. Jun Mosi, Pangeran Neraka, dari Istana Raja Neraka, tubuh abadi imperial. Kerumunan mengangkat kepala dan melihat 4 orang di langit. Mereka tahu salah satunya, Jun Mosi, Pangeran Neraka dari Istana Raja Neraka. Namun, 3 lainnya adalah orang asing. Mereka belum pernah melihat mereka. Bahkan Jiklan tidak mengenal mereka. Ketiga orang itu sangat aneh. Salah satunya adalah kaisar tingkat rendah, tetapi kinya tampaknya kuat. Dia pasti berbahaya. Yang lainnya adalah kaisar tingkat menengah. Salah satunya buta. Dia tidak terlihat berbahaya, tetapi mungkin memang begitu. Yang terakhir memiliki ki yang agresif. Dia terlihat sangat bangga, pikir gagak, menatap Lin Feng dan 2 lainnya. Tidak ada yang mengenali mereka. Mengapa mereka bersama Jun Mosi? Bab 1924 Penghinaan, Subscribe Penatua. Lin Feng melirik kerumunan. Dia bisa merasakan bahwa semua orang ini memiliki ki yang luar biasa. Mereka semua jenius. Pangeran Neraka, apakah itu teman-temanmu? Tanya seseorang. Mereka penasaran. Memang, Jun Mosi mengangguk dan berjalan melewati kerumunan. Semua orang di sana luar biasa. Teman-teman Pangeran Neraka dapat membuat diri mereka di rumah. Kata Ji Wuyu kepada Jun Mosi dan ketiga temannya. Namun, Lin Feng tampak acuh tak acuh dan terpisah. Ji Wuyu mengerutkan kening. Mata Lin Feng tampak menyeramkan, tapi dia tamu. Ji Wuyu memutuskan untuk melupakannya dan terus menyapa para tamu. Setelah mereka, semakin banyak orang datang, semuanya dari kota suci. Beberapa dari mereka berada di daftar peringkat imperial, beberapa dari mereka hanya dianggap kuat. Suasana semakin hidup. Terlepas dari para pembudidaya kuat itu, ada tetua di aula utama. Seorang kultivator yang kuat dari Jiklan keluar dan tersenyum pada kerumunan. Semua orang, kamu semua jenius dari kota suci. Selamat datang di klan Ji. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima kamu di sini. Beberapa orang mengatakan itu karena kami ingin mendapatkan pengaruh. Namun, itu tidak benar, Ji Chang akan menjadi juara, semua orang tahu itu. Ini bukan hanya sebuah kehormatan bagi kami, Jiklan, tetapi untuk semua orang di kota suci. Petik 2. Banyak orang juga berpikir bahwa karena Ji Chang akan menjadi juara, Jiklan tidak perlu berjuang untuk menjadi lebih berpengaruh. Kami mengundang kalian semua sehingga kalian bisa berteman satu sama lain dan agar kalian dapat membandingkan diri kalian satu sama lain. Ji Chang akan menjadi juara, tetapi di masa depan, siapa yang akan menjadi raja wilayah malam kegelapan? Kata pembudidaya kuat klan Ji. Dia tidak menyembunyikan tujuan sebenarnya. Dia pasti berharap bahwa Ji Chang akan menjadi raja wilayah. Semua orang dapat berbicara tentang kultivasi, jika kamu mau, kamu juga dapat bertukar pandangan. Aku kira orang-orang di sini tidak akan menolak. Kata si tetua, dia mulai menyingkirkan meja. Kemudian dia memukul meja dan tertawa dengan sepenuh hati. Ayo, semuanya, duduklah. Tidak perlu menyapa semua pendatang baru sekarang. Mereka bisa datang dan duduk. Petik 2. Kerumunan memandangi barisan meja. Lebih banyak tetua keluar dari istana. Mereka ingin melihat seberapa kuat anak-anak muda di kota suci.
Semua orang, silakan buat sendiri di rumah, kata tetua Jiklan saat dia duduk di kursi pemimpin dengan cara yang bermartabat. Semua orang mengangkat gelas mereka dan menjatuhkannya. Seseorang berkata, ada banyak orang jenius di kota suci hari ini. Selain Ji Chang, hanya satu yang dinyatakan sebagai juara, Ying Cheng. Dia yang pertama di daftar peringkat imperial, berjalan di Path of Celestial Disorder. Dia dapat menghancurkan apapun, 10.000 hal penciptaan. Mungkin dia akan menjadi Raja Dark Knight Regent. Petik 2. Pernyataan kamu sewenang-wenang dan subjektif. Ying Cheng adalah juara dan dia yang pertama di daftar peringkat kerajaan, tetapi itu bukan hanya karena daunnya. Itu karena dia memiliki kekuatan bagian atas lapisan Huangqi dan dia memiliki banyak mantra khusus, kata seseorang dengan pakaian putih sambil perlahan menyeruput gelas mereka. Ada perbedaan besar antara aku dan Ying Cheng. Tapi aku bisa menggunakan klon untuk bertarung, seperti dia, jadi ketika seseorang bertarung melawan aku, itu seperti bertarung melawan jutaan orang. Petik 2. Beberapa niat Dao tiba-tiba bangkit di udara. Kerumunan memandang kultivator itu, banyak bayangan muncul di sekitar orang yang baru saja berbicara. Jalan 1000 ilusi, tidak buruk memang, kata sesepuh dari Jiklan dengan. Dia mengangkat gelasnya untuk pemuda itu dengan tenang. Path of the Thousand Illusions. Seseorang tersenyum dingin. Seutas Yin Qi muncul. Seorang pria berpakaian abu-abu menunduk dan berkata, Ji Chang sedang berjalan di Path of Destruction. Dia dapat menghancurkan semua bayangan kamu dalam sekejap mata. Dan kamu berpikir orang semacam itu bisa menjadi raja dari Dark Knight Regent. Petik 2. Pria muda yang mengendalikan bayangan menatapnya dengan dingin. Itu Xie Yue, dia adalah kultivator ke-10 di daftar peringkat kerajaan. Dia seharusnya sangat jahat. Dia bisa makan segala jenis kekuatan. Tubuh fisik, darah, vitalitas, dan jiwanya luar biasa, kata Jun Mosi kepada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Begitu banyak orang di sini, dan mereka semua adalah orang-orang luar biasa di kota suci. Seperti yang diharapkan, pria muda yang mengendalikan ribuan bayangan itu sangat marah, tetapi dia tidak berani menyerang Xie Yue. Dia hanya 30 di daftar peringkat imperial. Berapa banyak orang yang ada di daftar peringkat kekaisaran memahami kekuatan Dao? Tanya Lin Feng Jun Mosi. Dari apa yang aku tahu, mereka yang berada di 40 besar pada dasarnya semua memahami kekuatan Dao. Banyak dari mereka juga berada di atas lapisan Huangqi. Setengah dari mereka ada di sini hari ini, aku pikir. Xie Yue adalah salah satunya, jawab Jun Mosi. Lin Feng mengangguk. Daftar peringkat kerajaan adalah daftar peringkat seluruh kota, termasuk 4 universitas dan semua klan. Tentu saja, beberapa pembudidaya yang sangat kuat belum menjadi kaisar tingkat tinggi dan mengerti maksud Dao. Oleh karena itu, mereka berada di bagian bawah daftar peringkat kerajaan. Beberapa orang lain mengerti maksud Dao, tetapi belum diketahui. Orang-orang yang memiliki tipe tubuh khusus berbakat dan memahami niat Dao dengan lebih mudah. Ada juga orang-orang seperti Cucun Qiu. Di kota suci, harus ada sekitar 50 orang yang memahami niat Dao, dan yang hanya memiliki kekuatan lapisan Huangqi. Jiklan mengundang kita semua karena Ji Chang akan menjadi juara. Kenapa dia tidak ada di sini? Tanya Xie Yue memandangi sesepuh Jiklan. Ji Chang menghargai saran teman-temannya. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa, datang suara dari istana. Kerumunan tiba-tiba merasakan Qi yang merusak. Rasanya bumi dan langit akan runtuh. Siluet melintas. Itu Ji Chang. Dao yang merusak. Aku pernah mendengar bahwa kamu dapat menghancurkan seluruh dunia dengan kekuatan semacam itu. Aku ingin tahu apakah itu benar. Kata Xie Yue perlahan. Dia berdiri dan melepaskan Qi abu-abu yang menakutkan. Bumi dan langit menjadi abu-abu. Angin abu-abu yang menakutkan berputar ke arah Ji Chang. Namun, energi kelabu pecah di sekitar Ji Chang, itu tidak bisa mendekati dia. Saudara Xie Yue, niat Dao kamu tidak cukup, kata Ji Chang keras. Dia melepaskan kekuatan destruktif yang mengerikan, rasanya seperti lautan mulai meraung. Energi abu-abu di daerah itu semua menghilang. Xie Yue terkejut, tapi dia hanya tersenyum jahat dan berkata, tidak heran kamu juara, Ji Chang. Dia duduk lagi, kedua energi mereka menghilang. Dao merusak, seberapa kuat? Kerumunan terkesan. Pria muda yang sedang berjalan di jalan 1000 ilusi tertekan. Dia tidak bisa bersaing dengan Ji Chang sama sekali. Aku pernah mendengar bahwa Ji Wuyu juga memahami niat Dao yang merusak. Dia ingin menjadi lebih kuat dari Ji Chang. Aku bertanya-tanya siapa yang lebih kuat. Bisik seseorang. Ji Wuyu dari Universitas Champion telah kehilangan 2 pertempuran, kata seseorang pada saat itu dengan acuh tak acuh. Wajah Ji Chang dan Ji Wuyu menjadi gelap. Lang Ye, si pembicara, baru saja mengangkat gelasnya dan menyesapnya. Ji Wuyu tampak marah dan menarik wajah yang panjang. Dia telah kehilangan 2 pertempuran, pertama, satu melawan Lin Feng, dan yang kedua melawan istri Lin Feng. Saudara Lang Ye, apakah kamu ingin mencoba dan berperang melawan aku? Kata Ji Wuyu dengan dingin. Lang Ye mengangkat kepalanya, dia tampak acuh tak acuh. Kami di sini untuk berbicara tentang kultivasi. Dao itu penting, tetapi orang itu bahkan lebih penting. Kamu mengerti Dao merusak seperti Ji Chang, tetapi Dao kamu membeku.
Seorang kultivator yang lebih kuat dari kamu dapat dengan mudah mengalahkan kamu. Petik 2. Ji Wuyu terdiam sesaat. Lang Ye mengatakan dia lemah. Ji Wuyu berdiri dan menuju ke arah Lang Ye. Dia berkata dengan dingin, silakan datang dan bertarung, Brother Lang Ye. Tidak dibutuhkan. Jika aku bertarung melawanmu, aku akan tanpa ampun dan aku akan menyakitimu. Itu tidak baik, kata Lang Ye dingin. Semua orang menatap Lang Ye. Dia memiliki badan Raja Dunia dan memahami Dao juga. Kakak Lang Ye, kamu benar. Aku pernah mendengar bahwa Tiantai telah menindas kelompok bulan di Universitas Champion, dan kemudian klub Jichang terlibat. Grup batu juga menyerang Tiantai, semua itu di dalam Universitas Champion. Jika kamu melukai Brother Ji di sini di Jiklan, maka konsekuensinya akan dramatis, berbicara Jun Mosi. Ji Wuyu tampak sangat marah. Mereka mempermalukannya. Semua orang telah mendengar tentang apa yang terjadi di Universitas Champion, termasuk Jun Mosi dan Lang Ye. Mereka juga tahu bahwa Lin Feng tidak mati. Dia telah memberi mereka jimat dengan kesadaran salehnya di dalam dan itu tidak rusak. Bab 1925, Tunanetra, Subscribe Penatua. Banyak orang tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata Jun Mosi dan Lang Ye. Jun Mosi adalah pangeran neraka, ia memiliki tubuh abadi kekaisaran, dan Lang Ye adalah keturunan klan dunia dan memiliki tubuh raja dunia. Mereka berdua mempermalukan Ji Wuyu karena apa yang terjadi sebelumnya di Universitas Champion. Brother Lang Ye dan Prince of Hell, jika kamu ingin bertarung, katakan saja padaku. Kita bisa bertaruh pada hasil pertempuran, Ji Wuyu dengan dingin menantang Lang Ye dan Jun Mosi. Jun Mosi memandang Lin Feng. Klon Lin Feng telah dihancurkan. Jika Lin Feng membutuhkannya untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan menolak. Meminta pertempuran setelah apa yang terjadi di Universitas Champion tidak tahu malu. Dan seperti yang dikatakan Lang Ye, jika kamu lemah, bahkan dengan dao penghancur, kamu tetap lemah, dao penghancur menyebalkan dan tidak berguna jika pembudidaya jelek, kata Lin Feng, menundukkan kepalanya. Kerumunan tampak heran dan menatap Lin Feng, terutama Ji Chang dan Ji Wuyu. Ini adalah pertama kalinya seseorang mengkritik mereka dan dao mereka. Kamu membuat pernyataan tidak sopan, kata seseorang, bangkit di udara. Namun, tetua yang bertanggung jawab berteriak, kembalilah. Orang itu kaget dan berhenti bergerak. Hari ini, Jiklan mengundang semua orang. Kami ingin memahami apa yang dipikirkan oleh para jenius kota suci. Kami ingin memahami mereka, kultivasi mereka, pandangan mereka tentang kultivasi. Bahkan jika seseorang membenci atau mengkritik Jiklan, jadi apa? Kata sesepuh Jiklan. Pria itu mundur, tapi dia masih menatap Lin Feng dengan dingin. Prince of Hell, kami tidak tahu teman-temanmu. Milik siapa mereka? Tanya pemimpin Jiklan menatap Lin Feng dengan tenang. Aku mendengar tentang acara itu jadi aku datang bersama Pangeran Neraka. Aku bukan milik klan terkenal. Jika kamu pikir aku tidak boleh berada di sini, aku bisa pergi, jawab Lin Feng dengan tenang. Pemimpin itu tidak benar-benar mempercayainya, seorang kaisar tingkat rendah ada di sana dan bertindak seperti itu di depannya, dia harus dari suatu tempat. Kamu seorang tamu di sini, kami tidak mengusir tamu. Namun, bagaimana kamu menjelaskan apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana dao merusak bisa menjadi menyebalkan? Petik 2. Dao yang merusak baik jika seorang kultivator kuat. Tetapi bagi seseorang yang selemah Ji Wuyu, maka itu tidak berguna. Aku tidak bermaksud bahwa dao itu menyebalkan, maksud aku itu adalah pemborosan di tangan seorang pembudidaya yang buruk, kata Lin Feng acuh tak acuh. Ji Wuyu sangat marah, dia mengepalkan tinjunya dengan retakan tulang yang muncul dan berteriak dengan dingin, sialan. Jadi apa yang kamu maksud? Jika Xie Yue tidak tahan dengan seranganku, apakah Evil Corrosion daunnya juga jelek? Petik 2. Kamu benar, Wuyu. Yang mulia, jangan melebih-lebihkan, kata pemimpin itu dengan acuh tak acuh. Membesar-besarkan. Lin Feng tersenyum dingin dan menatap Aoksu. Aoksu, apakah kamu ingin mencoba dan melawan jenius dari Jiklan? Mari kita lihat seberapa kuat dao penghancur itu. Petik 2. Baiklah, jawab Aoksu dengan gembira. Dia bangkit ke udara. Datang dan serang, aku tidak akan membalas, kata Aoksu kepada Ji Wuyu dengan sangat keras. Ji Wuyu menarik wajah panjang dan berkata, jika kamu mati, jangan salahkan aku. Dia bangkit di udara dan melepaskan niat destruktif daunnya dengan marah. Gemuruh memenuhi udara saat tinjunya berubah menjadi jejak raksasa. Ledakan. Destruktif dao Ji Wuyu menabrak Aoksu, tapi sepertinya dia telah menyerang tubuh Mas. Niat destruktif daunnya menghancurkan pakaian Aoksu, tetapi tidak memengaruhinya sama sekali. Sekarang kencing, teriak Aoksu dengan keras. Energi agresifnya mengelilingi Ji Wuyu, yang mendengus saat ia dipaksa mundur dengan keras dan batuk darah. Wajahnya berubah pucat pasi. Yang mulia, tubuh fisik kamu luar biasa. Niat dao kamu benar-benar mencengangkan. Saudaraku Ji Wuyu tidak bisa menahan satu serangan terhadapmu, tetapi itu tidak membuktikan apa-apa, kata Ji Chang tajam, menatap Aoksu. Kekuatan orang ini luar biasa. Dia pasti bisa berada di 30 teratas dari daftar peringkat kerajaan. Dan Ji Chang belum melihat kekuatan penuhnya, ia mungkin bahkan lebih kuat.
Banyak mata orang lain bersinar kagum. Pendatang baru ini sangat menarik. Lupakan, Jiklan tidak mau mengakui bahwa destruktif Dao itu menyebalkan. Lupakan saja, kata Lin Feng. Aoksu menatap Ji Chang, dia benar-benar ingin bertarung. Dia bisa merasakan bahwa Ji Chang sangat kuat. Aoksu, jangan sabar, kata Lin Feng padanya menggunakan telepati. Aoksu menarikinya dan kembali ke sebelah Lin Feng. Ji Chang menatap Lin Feng dan berkata dengan tenang, Yang mulia, kamu mengatakan bahwa destruktif Dao itu menyebalkan, lalu apa Dao yang baik? Aku tidak merasa ingin membicarakannya, jawab Lin Feng acuh tak acuh. Ji Wuyu melompat ke depan dan melepaskan kekuatan menakutkan yang berdenyut ke arah Lin Feng. Dia sangat marah. Dia telah dipermalukan 2 kali dalam 3 tahun, dia menjadi gila. Kamu seorang kaisar tingkat rendah yang menyebalkan dan kamu berani berbicara seperti itu, aku kalah karena perbedaan tingkat kultivasi. Jika kita bertarung, aku bisa menghancurkanmu, apakah itu membuktikan apapun? Teriak Ji Wuyu dengan marah. Lin Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Ji Wuyu. Dia tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu yakin? Aku. Diam, teriak Ji Chang pada Ji Wuyu, memotongnya. Saudaranya terus dipermalukan. Dia tidak ditentukan seperti sebelumnya. Orang-orang membuatnya mudah marah. Lin Feng tampak biasa, apa yang akan terjadi jika Ji Wuyu menyerangnya? Lin Feng menatapnya dengan mengejek dan berkata, Ji Wuyu, di Universitas Champion, orang-orang memanggilmu jenius. Mereka memberimu wajah karena Ji Chang. Kalau tidak, orang akan sudah menghancurkanmu seperti serangga belaka. Kamu kehilangan 2 kali dalam 3 tahun, itu menyedihkan. Kamu adalah anggota Ji Clan, kamu adalah adik Ji Chang, itulah satu-satunya alasan mengapa orang menghormati kamu. Jika kamu bukan dari klan ini dan bukan saudara Ji Chang, apakah kamu pikir kamu akan berada di sini hari ini? Petik 2. Tentu saja, Ji Wuyu tidak konyol seperti yang dikatakan Lin Feng. Ji Wuyu adalah segalanya tetapi lemah. Tapi Lin Feng terdengar seperti iblis, dia berusaha menghancurkan kepercayaan diri Ji Wuyu. Dan Ji Chang baru saja berteriak padanya, otot-otot wajah Ji Wuyu berkedut dan tampak terdistorsi. Jian Mang, seorang pembunuh bayaran. Tingkat kultivasinya mirip dengan kamu. Aku pikir dia lebih lemah dari kamu. Dia mengerti maksud Dao juga, tetapi dia memiliki kebiasaan buruk. Ketika dia bertarung, dia membuat musuh-musuhnya menjadi seperti dia. Buta, apakah kamu tertarik untuk bertarung melawannya? Kata Lin Feng perlahan, menunjuk Jian Mang yang berada di sebelahnya. Ji Wuyu memandang Jian Mang. Mata Jian Mang berwarna putih keabu-abuan. Apa yang akan terjadi jika aku menang? Kata Ji Wuyu kepada Lin Feng. Jika kamu menang, kamu bisa bertarung melawanku. Bahkan jika aku mati, itu tidak masalah, kata Lin Feng acuh tak acuh. Tentu saja, jika Jian Mang membuatmu buta, Ji Clan tidak bisa terlibat, kan? Jika aku kalah, aku tidak akan mengatakan apa-apa jika aku dibutakan. Kata Ji Wuyu, bangkit di udara. Qian Dragon Totemnya muncul di belakangnya dan kinya yang perkasa muncul. Ji Wuyu menarik napas dalam-dalam. Jika dia kalah melawan pria yang memiliki tingkat kultivasi yang sama, dia mungkin kehilangan kepercayaan dirinya selamanya. Lin Feng tidak banyak bicara. Jian Mang bangkit di udara dan melesat ke arah Ji Wuyu. Mati, teriak Ji Wuyu dengan eksplosif. Sebuah tangki naga muncul, serta jalan yang mengarah lurus ke arah Jian Mang. Lampu pedang yang menyilaukan tiba-tiba muncul, sangat cepat. Lampu pedang memotong tangki naga menjadi 2, dan Jian Mang terus bergerak menuju Ji Wuyu. Seberapa cepat, mereka yang menonton itu tercengang. Mata Ji Chang berbinar, Ji Wuyu dalam bahaya, orang ini terlalu cepat. Ji Wuyu tidak menyangka bahwa Jian Mang akan sangat cepat dan akan menggunakan energi cahaya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Ji Wuyu melambaikan tangannya, dan naga Qian melonjak ke arah Jian Mang. Dia juga merilis destruktif Dao. Seharusnya untuk menghancurkan apapun, tetapi Jian Mang belum menyerang dengan benar. Tiba-tiba, Ji Wuyu melihat lampu menyilaukan bergerak ke arah matanya. Dia menutup mereka, dan lampu putih berkilauan. Lin Feng juga memperhatikan betapa mengerikannya kecepatan Jian Mang saat itu. Pekik mengerikan bangkit. Kerumunan melihat mata Ji Wuyu mulai berdarah. Mereka semua mulai gemetaran. Ji Chang dan anggota Ji Clan tampak terpana. Jian Mang terluka juga. Serangan Ji Wuyu telah sampai padanya. Dia batuk darah, dan darahnya mendidih. Lin Feng tahu bahwa Jian Mang tidak akan kalah. Dia benar-benar tahu seberapa kuat mereka berdua. Ji Wuyu kurang bertekad dari sebelumnya dan Jian Mang kejam dan ganas, dan selalu dingin dan terpisah, mungkin karena dia buta. Bab 1926, kembali, subscribe Penatua. Itu Dao rusak ketika digunakan oleh sepotong sampah. Bagaimana dia bahkan bisa bertarung melawan orang-orang? Kata Lin Feng acuh tak acuh. Ji Wuyu mendengar Lin Feng, dia marah tetapi juga pusing karena kehilangannya. Ji Wuyu memegang kedua tangannya, dan menariknya. Rambutnya berantakan, dia tampak marah ketika dia mulai berlari ke arah Lin Feng. Lin Feng tidak bergerak. Ji Wuyu melemparkan dirinya ke Lin Feng dengan marah. Ketika Ji Wuyu mendarat di depan Lin Feng, kekuatan kematian menembus ke otaknya dan wajahnya berubah abu-abu.
Kencing. Lin Feng meninju dia. Kekuatan kematian melayang di seluruh jiwa Ji Wuyu dengan gemuruh yang mematikan, dan dia dihancurkan. Ji Chang tampak semakin marah. Dia segera mulai berlari menuju Lin Feng. Kekuatan destruktif yang mengerikan menyerang atmosfer. Aoksu melompat dan melepaskan niat agresif Dao yang menakutkan yang bertabrakan dengan Dao yang merusak, dan ada ledakan besar. Orang-orang mundur dengan cepat, menonton dengan penuh semangat. Mengapa orang-orang itu memprovokasi Ji Clan? Barang lama yang sama, aku pergi. Sampai jumpa, kata Lin Feng acuh tak acuh. Lalu, dia naik ke udara, Jian Mang mengikutinya. Lin Feng melirik Ji Chang sekali lagi, berbalik, dan pergi, Aoksu membuntutinya dengan waspada. Ji Chang menggertakkan giginya dengan marah. Pemimpin Ji Clan berkata dengan tenang, lupakan saja. Wuyu mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Aku kecewa. Kaki Ji Wuyu bergetar hebat. Yu Wenjing juga geram. Klan Ji adalah klan kuno, dan ada banyak pembudidaya muda dan kuat. Ji Chang dan Ji Wuyu adalah keturunan langsung. Tetapi jika mereka tidak cukup kuat, klan tidak tertarik pada mereka. Ji Wuyu muncul seperti penghinaan dan memalukan bagi klan. Aku juga pergi, kata Lang Ye dan Jun Mosi. Mereka juga berangkat. Ji Chang, kembali ke universitas dan bersiap-siap untuk dinyatakan sebagai juara. Jangan khawatir tentang yang lain, kata pemimpin klan. Ji Chang mengangguk dan menatap Ji Wuyu, mendesah pada dirinya sendiri. Di Universitas Champion, semuanya sama. Semua orang menunggu hal yang sama, upacara Ju Changji. Suasananya hidup dan ada banyak pembudidaya yang kuat. Namun, di Tiantai, orang-orang sangat tertekan. Meskipun Ji Chang akan menjadi juara, klub Ji Chang dan kelompok batu terus menekan Tiantai. Tantai telah keluar dan memperhatikan bahwa sekelompok pembudidaya yang kuat telah mengelilingi Tiantai. Mereka telah menyerangnya beberapa kali dan mematahkan beberapa tulangnya. Dia bertanya pada Yun Qingyan, murid kedua kita belum keluar. Memang, kata Yun Qingyan mengangguk. Sudah kubilang jangan melakukan apa-apa. Aku tidak bisa bersembunyi di halaman seumur hidupku. Kita harus meninggalkan Universitas Champion kalau begitu. Kata Tantai, kesal dengan amarahnya. Itulah yang mereka inginkan, kata Ruosie kepada Tantai, kita tidak bisa pergi jika tidak. Segalanya memburuk terlalu cepat. Petik 2. Ruosie benar. Klub Ji Chang dan kelompok batu ingin mengusir kita, kata seseorang pada saat itu. Semua orang tiba-tiba tampak bahagia. Ho Qinglin. Kinya telah berubah. Dia tampak lebih misterius dan tak terduga dari sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Tantai ke Ho Qinglin. Bertahan dan tunggu kesempatan, kata Ho Qinglin. Matanya berkedip. Kapan akan ada kesempatan? Selama upacara Ji Chang's Champion. Berbicara seseorang pada saat itu. Semua orang tercengang dan menatap ke kejauhan, di mana 3 orang datang. Orang-orang Tiantai mengerutkan kening. Lin Feng melepas topengnya dan melambai pada mereka. Lin Feng. Kerumunan terpesona. Akhirnya, Lin Feng kembali. Lin Feng, apakah kamu baik-baik saja? Ho Qinglin bertanya padanya. Saat itu, tiruannya telah hancur. Apakah Lin Feng terluka? Aku sudah pulih, Lin Feng mengangguk. Dia berjalan ke arah orang banyak dan berkata, aku tahu segalanya. Selama upacara Ji Chang's Champion, aku akan mengajar Ji Chang's Club dan The Stone Group pelajaran yang baik. Petik 2. Ho Qinglin mengerutkan kening ketika mendengar Lin Feng. Upacara Ju Changji sangat penting bagi mereka. Jika Lin Feng menyebabkan masalah, konsekuensinya akan tragis. Lin Feng, klub Ji Chang dan kelompok batu bergandengan tangan dan mereka sangat kuat, terutama Song Ke, pemimpin kelompok batu. Dia sangat kuat, dia mengerti kekuatan Dao. Kami tidak akan memiliki kesempatan apapun selama upacara Ji Chang's Champion, kata Yun Qingyan dengan dingin. Aku tidak ingin menyerang mereka. Aku hanya ingin memanfaatkan upacara untuk memahami posisi Universitas Champion. Apakah klub Ji Chang dan grup batu mewakili Universitas Champion? Itulah yang ingin aku mengerti, kata Lin Feng dengan dingin. Baiklah, karena kamu terlihat percaya diri, aku percaya kamu. Aku akan memberitahu orang tua aku, kami bisa mempercayai mereka, Yun Yan setuju. Ho Qinglin menatap Lin Feng dan berkata, Lin Feng, apakah kamu benar-benar siap? Memang, Lin Feng mengangguk. Ho Qinglin tidak mengatakan hal lain. Lin Feng melanjutkan, kumpulkan orang-orang Tiantai, dan selama beberapa hari ke depan, jangan bertarung melawan orang-orang dari klub Ji Chang dan kelompok batu. Lin Feng memandang Aoksu dan berkata, Aoksu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ada hubungannya, aku ingin bersenang-senang denganmu di kota suci. Jawab Aoksu dengan bebas dan tanpa kendali. Baiklah, kamu bisa tinggal di sini sekarang, Lin Feng mengangguk. Setelah menemukan flat untuk Aoksu dan Jian Mang, dia pergi. Meng Qing berlatih kultivasi sendirian di sebuah ruangan. Kamarnya dipenuhi es yang lebih dingin daripada es. Namun, pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya. Meng Qing, kata suara hangat. Meng Qing menggigil ketika seseorang memasuki kamarnya. Akhirnya, Meng Qing tersenyum cerah. Es di kamarnya mencair saat suhu langsung naik. Lin Feng menatapnya dengan hangat dan lembut saat dia berjalan menghampirinya.
Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Meng Qing dengan lembut. Saat dia berbicara, Lin Feng mengabaikan apa yang dia katakan dan mendekatinya. Dia tersipu. Jika ada orang lain yang melihatnya seperti itu, mereka akan terlalu cemburu untuk berbicara. Jangan bicara. Lin Feng tersenyum. Dia hanya menatap Meng Qing, yang membuatnya tertawa. Hatinya mencair. Kamu sangat cantik, kata Lin Feng lembut, sebelum dia menciumnya. Dia selembut itu, seolah-olah dia terbuat dari porselen. Mereka berdua berciuman dengan penuh gairah. Sepertinya mereka telah berubah menjadi satu. Sebuah ki misterius menyerbu ruangan itu, dan kemudian mereka menghilang dari sana. Di dunia kecil Lin Feng, ketika Meng Qing melihat lebih banyak orang yang dia kenal, dia heran dan sangat gembira. Dia bertanya pada Lin Feng, bagaimana kamu melakukannya, Lin Feng? Ini duniaku, dunia kita. Tersenyum Lin Feng. Xiaoya dengan cepat tiba dan memeluk Meng Qing. Meng Qing, saudari. Xiaoya. Meng Qing membelai rambut Xiaoya dan berteriak, ayah, ibu. Hei, Yue Menghe dan Lin Hai tiba dan menyapa Meng Qing. Mereka sangat bahagia. Mata Wusang berbinar dan dia berkata kepada Lin Hai, ayah, kamu melihat dekat dengan gadis surgawi itu, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Semua orang tertawa ketika mereka mendengar Wusang. Liu Fei menamparkan bahu Wusang dan berkata, itu kakak iparmu. Adik ipar. Wusang heran dan menatap Lin Feng, saudaraku, kamu benar-benar luar biasa, sangat kuat dan kamu juga luar biasa dalam pacaran wanita. Aku baik-baik saja, kata Lin Feng, melirik Wusang. Wusang sudah berusia 18 tahun. Mereka senang bisa bersama. Lin Feng dan Meng Qing menghabiskan beberapa waktu di dunia kecil. Sebuah klon berada di luar sampai hari upacara champion. Suasana di sana menjadi semakin hidup, dan banyak pembudidaya kuat dari mana-mana datang ke Universitas Champion. Upacara Juchangji adalah acara yang luar biasa di kota suci. Klub Jichang ada di bibir semua orang. Pemimpin mereka akan menjadi juara. Di Tiantai, suasananya tenang. Seolah-olah mereka telah menghilang dari Universitas Champion. The Stone Grab dan Jichang's Club berjaga di gerbang wilayah Tiantai. Bab 1927, Api, Subscribe Penatua. Di Universitas Champion, ada panggung champion, dengan banyak orang di sekitarnya. Pada saat itu, di panggung champion, ada sekelompok tetua. Mereka semua tampak misterius dan tak terduga. Jichang juga berdiri di sana. Jichang ada di tengah-tengah mereka dan menerima champion crown. Beberapa orang mengatakan bahwa nama Jichang sudah diukir di tempat tinggal para dewa air terjun legendaris, dia hanya harus menandatanganinya. Mereka telah mengukir namanya sebelumnya, seolah kesuksesan masa depannya sudah jelas. Pada hari ini, kota suci hampir kosong, sangat sedikit orang di jalanan. Banyak orang pergi ke tahap champion. Mereka ingin berpartisipasi dalam upacara Jichang's Champion. Dia adalah kebanggaan kota suci. Itu luar biasa, banyak orang mengaguminya dan ingin menjadi seperti dia. Namun, pada saat itu, di Tiantai, banyak pembudidaya kuat telah berkumpul, Lin Feng, Hou Qinglin, dan yang lainnya. Aoksu dan Jian Mang juga ada di sana. Apakah kamu siap? Tanya Lin Feng kerumunan. Mata indah Yun Qingyan berbinar. Dia menatap Lin Feng, masih ragu-ragu. Orang ini gila, ini adalah upacara Juchang. Semua orang pergi ke tahap champion, tetapi tidak jauh dari Tiantai, masih ada pembudidaya kuat dari kelompok batu dan kelompok bulan masih menjaga mereka. Ya, benar, kata Tantai, mengangguk dengan antusias. Dia telah menunggu hari ini begitu lama. Kemarahannya telah membara terlalu lama. Lin Feng, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang itu? Huang Fulong bertanya pada Lin Feng. Semua orang memandang Lin Feng. Memang, apa yang bisa mereka lakukan dengan orang-orang itu? Melumpuhkan para penggarap grup batu dan membunuh orang-orang dari kelompok bulan, kata Lin Feng dengan dingin. Semua orang menggigil. Melumpuhkan dan membunuh mereka. Lin Feng gila. Di sebuah gedung di dekatnya, anggota klub Jichang sedang menunggu. Di yang lain, ada orang-orang dari kelompok batu. Orang-orang itu telah dikirim secara eksklusif untuk memantau kegiatan Tiantai. Tujuan mereka adalah untuk menindas mereka dan membuat mereka meninggalkan Universitas Champion. Begitu banyak pembudidaya yang kuat akan pergi ke upacara Juchang's Champion. Banyak orang bergembira karena kegembiraan, dan kami di sini. Puff, kata salah satu dari mereka sambil menghela nafas. Dia kesal, dia harus memantau Tiantai, dia tidak bisa pergi ke upacara. Dia bersandar di dinding, orang-orang Tiantai tidak berani keluar lagi. Kenapa kita masih di sini? Petik 2. Haha, mereka banyak sampah. Yang mengejutkan, mereka berani mempermalukan klub Jichang. Zongke membunuh Lin Feng dan Tiantai telah kehilangan semua kekuatan mereka. Aku ingin tahu apa yang akan diberikan klub Jichang kepada pemimpin kita. Petik 2. Kedua penjaga itu berbicara, namun, pada saat itu, salah satu dari mereka berkata, tunggu. Apa yang salah? Kata yang lain mengerutkan kening. Dia memandang orang itu. Bibirnya bergerak-gerak. Dia menatap ke kejauhan dan tersenyum dingin. Apakah Tiantai melakukan sesuatu? Apakah mereka mendatangi kita? Huff.
Apakah kamu pikir mereka bisa bertarung melawan kita? Kedua pembudidaya menatap ke kejauhan. Lusinan pembudidaya tiba-tiba muncul di bidang visi mereka. Ki mereka ganas. Berhenti, teriak seorang penjaga kelompok batu dengan eksplosif. Penjaga lain mendengar mereka, dan bergegas untuk bergabung dengannya. Apa yang kamu lakukan? Lin Feng dan yang lainnya menghadap mereka dan menindas mereka. Para penjaga tiba-tiba merasa kedinginan. Akhirnya, salah satu dari mereka mundur. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada para pembudidaya ini. Kamu sebaiknya berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Ini universitas juara di sini. Jika kamu menyerang kelompok batu, balas dendam mereka akan mengerikan. Teriak seorang kultivator yang kuat. Namun, pada saat itu, Lin Feng menatapnya dengan mata kematiannya. Tiba-tiba, pembudidaya itu merasakan bahwa tubuhnya mulai membusuk. Dia menjadi abu-abu. Seorang kaisar tingkat menengah seperti dia sangat lemah sebelum Lin Feng. Kamu gila, teriak kultivator itu, sangat keras. Kultivator Tiantai maju tanpa henti, ki mereka menakutkan. Tantai berteriak dengan marah, singa muncul di sekitarnya. Pria yang dia pilih mengerang kesakitan dan batuk darah. Tantai mendarat di depannya dan mengangkatnya ke udara. Peace off, teriak Tantai dengan eksplosif. Dia meninju kultivator. Suara ledakan menyebar di udara. Jeroannya meledak dan dia jatuh dari langit lemas seperti mie. Wajah rekannya menjadi pucat pasi. Pada saat yang sama, banyak orang keluar dari gedung. Mereka heran. Tiantai ingin melanggar aturan universitas. Teriak salah satu dari mereka dengan eksplosif. Lin Feng menatapnya dengan dingin. Melanggar aturan Universitas Champion. Orang-orang Tiantai mendapati pernyataan itu konyol. Melanggar aturan. Apa aturan Doksit? Teriakan nyaring lainnya menyebar di udara saat sebuah bangunan meledak. Para penjaga kelompok batu menyadari apa yang sedang terjadi dan keluar. Di antara mereka adalah seorang kultivator yang sangat kuat, seorang kaisar tingkat tinggi. Dia adalah pembudidaya terkuat dari grup batu. Tiantai, kamu ingin membawa kehancuranmu sendiri. Seru kaisar tingkat tinggi dengan dingin. Lalu dia menagih Lin Feng. Ketika Lin Feng melihat itu, energi kematian di matanya menjadi lebih mengerikan. Kamu, wajah pria itu berubah menjadi abu-abu, dan dia tiba-tiba ngeri. Lin Feng dibebankan untuk menemuinya, kekuatan kematian mengelilinginya. Pria itu terkorosi dan energi kematian mulai mengalir ke seluruh tubuhnya. Kaisar tingkat tinggi hampir lupa untuk membalas ketidakberdayaannya. Dia merasakan sensasi sedang sekarat. Itu Lin Feng, dia belum mati. Teriak seorang kultivator kelompok batu yang terkejut pada saat itu. Itu Lin Feng. Orang lain tampak ketakutan. Jantung kaisar tingkat tinggi mulai berdebar keras saat Lin Feng tiba di hadapannya, putus asa merobek tekadnya. Mati, teriak para penggarap Tiantai bersamaan. Mereka tampak seperti harimau ganas yang menyerang mangsanya. Lin Feng meninju kaisar tingkat tinggi dengan tinju kematiannya. Wajah kultivator berubah pucat pasi, saat dia mengangkat tinjunya dan memukul balik. Tinju mereka bertabrakan, dan tulangnya berderit menyakitkan. Mereka sudah terlalu lama mengendalikan diri. Kultivator Tiantai tidak tahan lagi. Jeritan mengerikan terus meningkat. Banyak orang mendengar mereka di lingkungan mereka. Ketika para penggarap dari klub Jichang melihat itu, mereka tampak heran dan lari untuk memberitahu para pembudidaya yang kuat dari kedua kelompok. Orang-orang Tiantai gila, mereka berani melanggar aturan. Hanya beberapa penjaga grup batu yang tersisa. Banyak mayat tergeletak di tanah. Bangunan tempat mereka berasal dihancurkan. Hati beberapa orang berdebar kencang. Mereka memandang ke kejauhan dan melihat beberapa orang berlarian. Apa yang lega? Orang-orang Tiantai mungkin akan mati sekarang, akhirnya. Kultivator yang kuat dari kelompok batu dan klub Jichang akan membalas teman-teman mereka sekarang. Universitas tidak akan mengatakan apa-apa jika mereka membalas dendam. Di kejauhan, beberapa orang yang belum pergi ke upacara belum tiba. Ketika mereka melihat pemandangan itu, mereka heran. Mereka adalah orang-orang Tiantai, apa yang mereka lakukan? Aku melihat Lin Feng, dia belum mati. Tiantai menyerang kelompok batu. Mereka sudah lama tertindas, mereka jadi gila. Petik 2. Semua orang gemetaran. Para pembudidaya Tiantai berlari ke arah gedung-gedung klub Jichang. Para anggota klub Jichang gemetar. Mereka bukan orang yang banyak di sana, dan kebanyakan dari mereka juga berasal dari kelompok bulan. Mereka tidak bisa menahan Tiantai. Orang-orang Tiantai berani bertindak begitu angkuh, mereka harus mati, mereka harus dihapus dari peta Universitas Champion. Teriak seseorang dengan eksplosif di kejauhan. 3 kaisar tingkat tinggi telah tiba. Salah satunya dari Sun Group. 2 lainnya berasal dari kelompok batu. Mereka semua berada di daftar peringkat juara surgawi. Kultivator Jichang Club yakin bahwa Tiantai hancur. Bab 1928, Pembunuhan tanpa emosi dan tanpa ampun, subscribe Penatua. Para pembudidaya Tiantai menjadi liar. Mereka menghancurkan para penanam kuat dari kelompok batu dan klub Jichang satu demi satu. Jika pendatang baru membunuh kultivator Tiantai, universitas tidak akan mengatakan apa-apa, klub Jichang terlalu banyak berpengaruh akhir-akhir ini. 3 kaisar tingkat tinggi melepaskan ki mereka ke arah pembudidaya Tiantai. Kekuatan mengerikan memenuhi udara. Di kejauhan, beberapa orang memperhatikan agitasi di sana. Anehnya,
Panggung pertempuran bukan satu-satunya tempat yang ramai. Orang-orang Tiantai tiba di depan kaisar tingkat tinggi. 3 kaisar tingkat tinggi menatap Lin Feng dan salah satu dari mereka bertanya dengan dingin, "Kamu belum mati?" Saat itu, orang-orangmu membunuh salah satu klon aku, kata Lin Feng acuh tak acuh. Kultivator tersenyum dingin dan berkata, "Karena seperti itu, aku akan membunuhmu sekali lagi. Orang-orang Tiantai telah melanggar aturan universitas. Kamu melumpuhkan dan membunuh begitu banyak pembudidaya kami. Itu pelanggaran besar. Kamu harus mati. Mulai hari ini, Tiantai tidak akan ada lagi." Teriak kaisar tingkat tinggi secara eksplosif. "Bunuh semua pembudidaya dari Tiantai." Ledakan. Energi mengerikan bergulung-gulung. Penggarap kuat dari klub Jichang mulai menyerang. Mati. Orang Tiantai, mati. Para pembudidaya yang kuat tampak gila. Seorang kaisar tingkat tinggi berlari di depan mereka. Tangan emas raksasa turun dari langit, memutar langit. Lampu keemasan menerangi segalanya. Tantai meraung menantang dengan singa. King Lin merilis 9 kuali peledaknya. Tianqi berubah menjadi Buddha emas, Ruoxia melepaskan energi kosmik perlambatan, musuh-musuh mereka bergerak seolah-olah terperangkap dalam pasir yang bergeser. Jian Mang menghunus pedangnya. Hall King Lin melompat ke depan dan melepaskan energi reinkarnasi yang menyerap semua yang datang pada mereka. Pertempuran itu luar biasa. Kaisar tingkat tinggi berlari menuju Lin Feng, tangan emas raksasa menargetkan Lin Feng juga. Lin Feng mengangkat tinjunya, pukulan sederhana dan tangan emas itu meledak. Musuhnya tercengang saat Lin Feng berlari ke arahnya. "Aku akan membunuhmu sekali lagi," kata pembudidaya, melepaskan lampu keemasan. Namun, pada saat itu, dia melihat mata Lin Feng, dipenuhi dengan energi kematian. Wajahnya berubah abu-abu saat pedang kematian bergerak menuju matanya. Matanya menjadi abu-abu. Rasanya seperti sedang sekarat dan pergi ke neraka. Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dia menatap Lin Feng dan matanya penuh dengan kematian. Pedang kematian muncul dan tengkoraknya retak. Dan kemudian dia pingsan. Wajah para pembudidaya kuat lainnya menjadi pucat pasi. Seorang kaisar tingkat tinggi baru saja dibunuh oleh Lin Feng. Hall King Lin melompat ke depan dan melepaskan energi reinkarnasi di atas kerumunan. Para kultivator yang kuat memiliki sensasi bahwa mereka sekarat dan menghilang dalam roda reinkarnasi. Energi reinkarnasi kemudian menghilang. Bagi orang-orang itu, rasanya jiwa mereka jatuh ke dalam lubang hitam. Mereka tampak ketakutan, mata mereka terbuka lebar ketika mereka jatuh dari langit, mati. Reinkarnasi Dao. Kedua kaisar tingkat tinggi tercengang, wajah mereka berubah secara drastis. Hall King Lin telah memahami reinkarnasi Dao. Dan Lin Feng bisa membunuh kaisar tingkat tinggi. Bagaimana? Dan Jian Mang dan Ruoxie, keduanya menakjubkan dan cepat, yang satu mengendalikan energi cahaya, yang lain mengendalikan kecepatan dan meluruhkan energi kosmik, keduanya jenis energi yang langka. Kedua orang itu sangat kuat ketika mereka bergandengan tangan. Ruoxie menggunakan energi kosmik perlambatannya dan Jian Mang menggunakan serangan pedang ringannya. Para penggarap kuat dari klub Jichang terus sekarat, satu demi satu. Kali ini, mereka tidak melumpuhkan kultivasi orang, mereka hanya membunuh mereka. Seberapa kuat? Lin Feng kembali, Hall King Lin mengerti kekuatan Dao, ada juga pembunuh buta itu. Tiantai menjadi gila, para penonton di kejauhan mengerutkan kening, semuanya kagum, heran, dan terpana. Tiantai telah bersabar begitu lama. Akhirnya, mereka menjadi marah. Mereka tidak peduli dengan konsekuensinya lagi. Lin Feng melompat ke depan, orang-orang di sekitarnya mati satu demi satu, hidup mereka terkikis oleh kekuatan kematiannya. Hanya 2 kaisar tingkat tinggi yang masih hidup. Namun, mereka tetap diam-diam, takut dengan apa yang terjadi. Kenapa Tiantai begitu kuat tiba-tiba? Ayo pergi. Kedua petani itu tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Namun, mereka merasakan kekuatan kematian meningkat di sekitar mereka. Mereka melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk melawan. Mereka tidak lebih lemah dari Lin Feng, tapi pedang kematian nihiliti Lin Feng memiliki perangko, jadi itu menempel di jiwa mereka. Dalam sekejap, Lin Feng melompat ke depan dan menamparkan salah satu kepala para pembudidaya itu. Orang itu gemetar hebat. Dia berada di daftar peringkat juara surgawi, tetapi pada saat itu, dia terlihat sangat lemah dan tidak bisa menahan bahkan serangan tunggal. Kultivator lainnya sangat ketakutan. Niat Dao ini sangat kuat, bahkan niat Dao Zongke tidak sekuat. Aku tidak ingin mati. Lin Feng telah meraih yang lain, dia sekarang memohon padanya. Lin Feng membuangnya dengan kasar. Ada gemuruh guntur, dan tubuhnya meledak. Di mata Lin Feng, hanya ada kematian. Mereka telah membunuh tiruannya, melukai Meng Qing, dan menindas Tiantai. Mereka harus mati, semuanya. Lin Feng tampak seperti pembunuh tanpa emosi dan tanpa ampun pada saat itu. Pimpin jalan ke grup batu, kata Lin Feng ke yang terakhir dengan dingin. Kematian Qi masih mengalir di tubuh orang itu. Lin Feng bisa membunuhnya kapan saja jika dia mau. Baiklah, kultivator mengangguk dan menuju kelompok batu. Wilayah The Stone Group jauh lebih besar dari Tiantai. Namun, pada saat itu, tidak banyak orang di sana, mereka semua berada di tahap juara. Mereka yang tetap merasakan Qi yang menakutkan menyerang atmosfer dan mengangkat kepala mereka.
Ketika mereka mengerti apa yang sedang terjadi, mereka semua ketakutan. Tiantai. Grup batu akan menghilang hari ini, janji Lin Feng. Dia melambaikan tangannya, dan gunung-gunung jatuh dari langit, memukul seperti meteor gemuruh. Orang-orang lari. Tumpuhkan kultivasi mereka. Perintah Lin Feng, mengejar orang-orang yang melarikan diri. Dia melepaskan kekuatan kematian dan seorang kultivator tiba-tiba berhenti bergerak ketika kekuatan yang menakutkan menghancurkannya. Namun, Lin Feng dan yang lainnya baru saja melewatinya. Mereka tidak berhenti. Pada tahap champion, upacara telah dimulai. Ji Chang memiliki mahkota di kepalanya sekarang, mahkota juara yang indah. Di belakangnya, ada 9 Qian Dragon Totem yang mempesona. Dia tampak seperti raja. Ji Chang, hari ini, aku menyatakan bahwa kamu adalah juara. Nama kamu akan diukir di Istana Juara. Jangan lupa untuk datang dan menandatanganinya, kata pejabat yang bertanggung jawab atas upacara tersebut. Ji Chang mengangguk, aku tidak akan pernah mempermalukan universitas atau menodai reputasinya. Merupakan suatu kehormatan bagi aku untuk memiliki nama aku di Istana Juara. Petik 2. Hore, di kaki panggung, semua orang berteriak riang ketika kerumunan memberi selamat padanya. Mereka harus memberinya wajah sekarang, dia punya kekuatan. Namun, beberapa orang telah memutuskan untuk tidak menatapnya sama sekali. Di kejauhan, sekelompok orang terbang dengan cepat. Tiantai menyebabkan masalah, kata seseorang di kerumunan. Seorang kultivator yang kuat tiba-tiba bangkit di udara dan menantang mereka. Kamu berani menyebabkan masalah selama upacara champion. Orang-orang Tiantai telah membunuh orang-orang kami dan menghancurkan kelompok batu, kata seseorang dari klub Ji Chang dengan tak percaya. Seorang kultivator kuat lainnya tiba, Tiantai membunuh orang di dalam universitas. Banyak orang dari kelompok batu dan klub Ji Chang terluka atau mati, kata kedua orang itu. Tiba-tiba, udaranya berhenti. Pada tanggal upacara Ju Changji, Tiantai berani menyebabkan masalah dan membunuh orang. Banyak orang tampak geli, mereka menyukai masalah dan pertempuran. Mata Zongke menyala, orang-orang Tiantai berani membunuh bangsanya. Bab 1929, Masalah dan Bencana selama upacara juara, subscribe Penatua. Kelompok orang berikutnya tiba, kerumunan mengerutkan kening pada mereka. Beberapa orang benar-benar berani mengamuk. Tiantai telah melanggar aturan universitas, mereka membunuh siswa lain. Teriak beberapa orang yang dikejar oleh orang-orang Tiantai. Para tetua universitas champion memandangi sekelompok orang dengan pembunuhan di mata mereka. Aku akan pergi dan menghancurkan mereka, kata seseorang dengan suara rendah. Biarkan mereka datang, kata seorang pria tua. Semua orang berhenti. Setelah waktu yang singkat, orang-orang Tiantai tiba. Mereka tampak sangat marah. Mereka bersiul di sekitar mereka. Semua orang memandangi mereka. Ji Chang tampak marah. Matanya jatuh pada Lin Feng. Itu dia. Anggota klub Ji Chang memberitahu Ji Chang tentang Lin Feng. Dia telah pergi ke negara surgawi, dan dia telah dibunuh oleh Zongke. Kenapa dia ada di sini sekarang? Ji Chang menatap Jian Mang dan Aoksu, dan mengenali mereka, semakin marah. Zongke melintas ke depan dan mendarat tidak jauh dari Lin Feng dan yang lainnya. Energi mengerikan berdenyut ke arah mereka. Kamu belum mati, kata Zongke dingin. Di belakangnya, semakin banyak pembudidaya kuat dari grup batu mendarat. Mereka melonjak ke langit, berusaha menekan Lin Feng dan teman-temannya. Kamu berani menyebabkan masalah pada upacara dan melanggar aturan universitas. Kalian semua akan mati, kata seseorang dengan dingin. Itu adalah petugas penegak hukum. Kamu bajingan, kata Tantai dengan dingin. Seorang petugas penegak hukum. Kamu Bangs 4T. Siapa yang memilih kamu sebagai petugas penegak hukum? Kelompok bulan dan kelompok batu terus melanggar aturan dan menyerang kami. Apakah kamu buta? Bajingan, Tantai meledak dengan marah. Pria itu terlihat sangat marah. Dia berkata kepada lelaki tua itu, Leluhur Suantian, tolong bantu aku. Mari kita bunuh mereka semua, demi universitas. Petik 2. Leluhur Suantian menatapnya dan kemudian dia melihat kerumunan, terutama Lin Feng. Matanya dipenuhi dengan tekad kematian, ia memiliki kekuatan seorang kaisar tingkat rendah, tetapi ia tampak luar biasa. Aku mengizinkanmu untuk menjelaskan situasimu. Jika alasan kamu tidak cukup, kemanapun kamu pergi, kamu akan terbunuh, kata Leluhur Suantian. Lin Feng tampak tenang dan tenang ketika dia menjawab Leluhur Suantian, hari ini, Tiantai harus melakukan ini, aku yakin kamu akan mengerti. Aku ingin bertanya sesuatu kepada kamu, universitas, apakah itu untuk semua siswa, atau hanya untuk champions? Petik 2. Universitas adalah untuk semua siswa. Mereka semua adalah kebanggaan universitas. Dan kami percaya bahwa siapapun memiliki potensi untuk menjadi juara. Petik 2. Di hari lain, ada pertempuran adil yang diselenggarakan antara kelompok bulan dan Tiantai. Zongke terlibat dan membunuh klonku. Tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah itu, petugas penegak hukum bahkan mengatakan aku pantas mati. Apa artinya itu? Kata Lin Feng dengan tenang. Leluhur Suantian mengerutkan kening dan menatap petugas penegak hukum. Apakah itu terjadi?
Petugas penegak hukum mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Leluhur, dia berada di negara surgawi. Dia meminta bantuan orang luar. Dan kemudian dia membunuh orang-orang dari Universitas Champion. Kita harus menghentikannya. Dia melanggar aturan universitas. Dia membunuh orang-orang di universitas. Petik 2. Leluhur Suantian mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Kamu adalah seorang mahasiswa di Universitas Champion. Kamu tidak dapat membunuh orang lain dari Universitas Champion, bahkan di negara surgawi. Kamu harus mati. Petik 2. Aku tidak mewakili Universitas Juara di negara surgawi, kata Lin Feng kepada leluhur Suantian dengan tenang. Saat itu, aku tidak sengaja berakhir di neraka. Setelah itu aku diberitahu bahwa satu-satunya cara untuk kembali ke benua 9 awan adalah dengan menyeberangi negeri surgawi, dan sayangnya, ada perang antara benua 9 awan dan neraka. Aku berakhir di pasukan neraka, dan pasukan benua 9 awan menyerang aku. Leluhur, apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Leluhur Suantian tercengang. Dia berakhir di neraka karena kecelakaan. Banyak orang tercengang. Bagaimana itu mungkin? Dia berakhir di neraka. Karena seperti itu, dalam keadaan seperti itu, semuanya tergantung pada nasibmu. Kamu benar, leluhur. Dalam keadaan seperti itu, semuanya tergantung pada nasib kamu. Zongke benar-benar melanggar aturan universitas, namun, selama pertarungan yang adil, dia menyerang dan membunuhku. Dan petugas penegak hukum tidak melakukan apapun. Apakah kamu tahu mengapa Zongke meminta bantuan untuk membunuh aku? Kata Lin Feng menatap orang-orang di panggung pertempuran dengan mata hitamnya. Jika para pemimpin universitas seperti orang-orang tercela ini, mereka pantas mati. Dia tidak berpikir bahwa Universitas Champion akan membunuh mereka. Mengapa? Karena Ji Chang adalah juara sekarang. Ia memiliki status sosial yang tinggi. Zongke menyerangku karena Ji Chang. Petugas penegak hukum tidak menegakkan aturan karena Ji Chang. Jadi, apakah universitas ini milik Ji Chang? Tanya Lin Feng. Kerumunan tampak terhibur. Mereka mengerti banyak. Itu tidak sulit. Namun, hal-hal itu terjadi di mana-mana. Di banyak tempat, kekuatan dan bakat adalah hal yang paling penting. Leluhur Suantian tetap diam selama beberapa detik dan menatap petugas penegak hukum dengan dingin. Leluhur Suantian memandang Lin Feng dan bertanya, karena mereka melakukan kesalahan dan kamu menyerang kelompok mereka, kamu berdua melakukan kesalahan. Omong kosong, kata Tantai. Ho Qinglin berkata, suasananya sangat busuk di Universitas Champion. Semua orang memandang Ho Qinglin dengan tajam. Bajingan. Teriak petugas penegak hukum dengan eksplosif. Leluhur, orang-orang itu mempermalukan kami dan melukai orang-orang kami. Mereka harus dikeluarkan dari universitas. Petik 2. Jika aku bisa pergi sebelumnya, aku akan melakukannya. Aku tidak perlu kamu memberitahu aku apakah aku bisa tinggal atau tidak, kata Ho Qinglin dengan dingin. Semua orang terpana. Ho Qinglin tidak ingin tinggal di Universitas Champion lagi. Leluhur Suantian menarik muka yang panjang. Ho Qinglin mempermalukan universitas di depan begitu banyak orang. Apakah kamu tahu mengapa aku bergabung dengan universitas, leluhur? Kata Ho Qinglin kepada leluhur Suantian. Kekuatan. Kamu benar, leluhur. Siswa datang ke universitas untuk kekuatan, tetapi juga untuk menemukan lingkungan belajar yang damai. Menjadi mahasiswa seperti memiliki keluarga besar di universitas. Namun, setelah melanggar aturan dan membunuh klon Lin Feng, klub Ji Chang mulai memantau kegiatan kami. Mereka tidak membiarkan kami berjalan bebas di universitas. Mereka hanya ingin memaksa kami pergi. Aku yakin kamu tahu apa yang mereka lakukan. Teman-teman aku dari Tiantai tidak dapat membuat satu langkah pun selama berbulan-bulan. Tidak ada yang membantu mereka. Mengapa universitas mempermalukan Tiantai seperti itu? Dan apa yang harus dilakukan Tiantai? Ho Qinglin bertanya kepada leluhur Suantian. Tiantai tidak beruntung. Petugas penegak hukum melakukan kesalahan. Dunia kultivasi kejam. Kekuatan adalah yang terpenting. Tidak ada yang namanya keadilan. Universitas Champion seperti itu, universitas dan grup lain juga seperti itu. Orang yang lemah harus mati, kata leluhur Suantian. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu lugas. Tiantai telah ditindas karena mereka lemah, tetapi peristiwa sial yang dia bicarakan adalah pengaruh Ji Chang, tentu saja. Kamu benar, leluhur, kata Lin Feng dengan keras membungkuk di hadapan leluhur Suantian. Kerumunan tampak lebih geli. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap leluhur Suantian, karena yang lemah adalah mangsa yang kuat, Ji Chang kuat. Petugas penegak hukum juga kuat. Tiantai tidak bisa berkata apa-apa. Karena tidak ada peraturan di Universitas Champion, Tiantai membalas dendam. Kami melumpuhkan para penanam kelompok batu dan membunuh para penanam kelompok bulan. Petik 2. Leluhur Suantian tersenyum, aku memaafkan kamu karena ketegangan antara Tiantai dan klub Ji Chang, serta kelompok batu. Namun, jika klub Ji Chang dan grup batu membalas dendam, Universitas Champion tidak akan terlibat. Sudahkah kamu memikirkan hal itu? Petik 2. Bajingan tua ini, pikir semua orang. Tiantai akan dihancurkan dengan cara itu. Aku sangat mengerti dan aku berterima kasih. Jika kamu setuju, Tiantat ingin menantang kelompok bulan untuk pertempuran lagi. Pertempuran sampai mati, kata Lin Feng, membungkuk lagi di hadapan leluhur Suantian.
Pada saat itu, seluruh orang banyak tercengang. Kamu menghancurkan kelompok batuku, bukankah kamu lupa sesuatu? Tanya Zongke dengan dingin. Jangan khawatir, kamu membunuh klon aku. Aku belum selesai dengan kamu. Jika kamu ingin bergabung dalam pertempuran, aku tidak keberatan, bertempur sampai mati. Kata Lin Feng kepada Zongke. Matanya dipenuhi dengan kematian. Grup bulan adalah bagian dari klub Jichangku. Kata Jichang di atas panggung pertempuran. Kerumunan tercengang, apa artinya itu? Apakah Jichang ingin bergabung? Lin Feng perlahan berbalik ke Jichang dan tersenyum, jika klub Jichang tidak tahu malu dan ingin bergabung, tidak masalah. Klub Jichang sudah berjalan liar di Universitas Champion. Tetapi mereka melakukan itu hanya karena kamu adalah sang juara. Namun, memiliki seseorang seperti kamu dipuja seperti dewa dan dinyatakan sebagai juara adalah penghinaan bagi universitas. Petik 2. Bab 1930, Pertempuran Sampai Mati, Subscribe Penatua. Memiliki seseorang seperti kamu dipuja seperti dewa dan diproklamirkan sebagai juara adalah penghinaan bagi universitas. Kata-kata Lin Feng bergema di hati orang banyak. Mereka semua menatap Lin Feng. Orang itu gila. Dia berani berbicara dengan Jichang seperti itu, penghinaan bagi universitas. Ketika kami bergabung dengan Universitas Champion beberapa tahun yang lalu, kami adalah kaisar tingkat rendah, dan saat itu, kami sudah mendengar tentang Jichang. Jichang mungkin akan menjadi juara berikutnya dan bla bla bla. Saat itu kamu juga yang kedua di daftar peringkat imperial. Sudah bertahun-tahun berlalu dan baru sekarang kamu dinyatakan sebagai juara. Dan ada upacara. Kamu seorang pembudidaya buruk. Kamu tidak memiliki bakat, kata Lin Feng dengan dingin. Kultivator kuat dari kelompok bulan dan kelompok batu mulai berjalan maju dan melepaskan energi menakutkan pada kata-katanya. Kata-kata kosong, kata seseorang dengan dingin. Kemudian, Si Hao Tian berkata kepada leluhur Xuan Tian, leluhur, karena Tiantai ingin bertarung, tolong terima. Leluhur, orang-orang Tiantai kurang ajar. Leluhur Xuan Tian tampak tenang dan tidak tergerak. Dia memandang kerumunan dan berkata, baiklah, aku terima. Bagaimana aku bisa menolak? Aku akan bertindak sebagai wasit. Tiantai vs. Kelompok bulan dan kelompok batu. Pertempuran sampai mati. Petik 2. Zongke menatap Lin Feng dengan pembunuhan di matanya. Bagaimana para pembudidaya Tiantai akan mati? Meskipun Moon Group tidak sekuat Sun Group, mereka telah bertarung melawan Tiantai. Mereka memiliki kekuatan yang sama. Dan kelompok batu memiliki 5 kaisar tingkat tinggi, dan banyak kaisar tingkat menengah. Bagaimana Lin Feng bisa bertindak begitu sombong? Siluet naik di udara dan energi ledakan menyerbu atmosfer. Orang-orang Tiantai tampak lemah. Bagaimana mereka bisa membandingkan diri mereka dengan kelompok bulan dan kelompok batu? Mereka hanya memiliki 1 kaisar tingkat tinggi. Aoksu, kamu bukan dari Universitas Champion, kan? Kata Jichang kepada Aoksu. Anehnya, dia ingat namanya. Apa juara yang hebat? Kata Lin Feng ke Jichang mengejek. Aoksu tertawa keras dan bergerak mundur. Dia memandang Jichang dan berkata, aku tidak berpartisipasi. Jichang tahu Lin Feng mengolok-oloknya. Aoksu terlalu kuat. Jika dia bergabung, semua orang akan mati melawannya. Dan dia juga telah melihat seberapa kuat Lin Feng di negara surga. Tetapi tanpa bantuan para penggarap dari neraka, apa yang bisa dia lakukan? Zongke mungkin bisa menindasnya sendiri. Dan Jian Mang juga ada di sana. Dia tidak bisa mengatakan banyak tentang Jian Mang. Jian Mang hanya seorang kaisar tingkat menengah. Mati, kata Zongke, menatap mereka dengan dingin. Ki yang menakutkan melaju ke arah pembudidaya Tiantai. Tiantai meraung marah. Bumi dan langit bergetar hebat saat dia melompat ke depan. Wu juga berubah menjadi burung supernatural yang menakutkan dan melesat melintasi langit, dikelilingi oleh matahari. Di depan Wu, pedang matahari muncul, mengiris udara. Jubah Hou Qinglin berkibar di tiup angin. Kekuatan reinkarnasi muncul di sekitarnya. Ayo bergandengan tangan, kata Ruoxie kepada Jian Mang. Jian Mang mengangguk dan mereka berubah menjadi 2 balok cahaya. Lin Feng berjalan ke depan, melepaskan kekuatan Deva Marakalpa. Hidup dan mati energi pedang kalpa muncul di sekitarnya, udara menjerit karena konflik mereka. Orang-orang terdekatnya mundur dengan cepat. Mati, seseorang turun dari langit di atas Lin Feng dan menyerang. Kuali emas raksasa menghantam dengan gemuruh kekuasaan. Dan kemudian kuali meledak. Lin Feng bangkit ke udara dan keluar dengan 1 pukulan. Pria itu meledak. Lin Feng melakukan segel tangan. Sebuah purple tank muncul, berisi kekuatan hidup dan mati yang menakutkan. Semuanya mati di jalurnya saat udara merobek di depannya. Seberapa kuat, pikir kerumunan. Tidak heran Lin Feng berani bertindak sombong. Orang-orang Tiantai benar-benar kuat. Hou Qinglin mengerti reinkarnasi Dao, Lin Feng juga menakutkan kuat. Kekuatan kematiannya sangat mencengangkan. Jian Mang dan Ruoxie juga menakutkan ketika mereka bergandengan tangan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Penanam kuat dari kelompok bulan dan kelompok batu terus jatuh dari langit satu demi satu. Seorang kaisar tingkat tinggi melemparkan dirinya ke Lin Feng. Dia melepaskan siulan-siulan yang menakutkan. Beberapa hantu bergerak menuju Lin Feng, melepaskan kekuatan jiwa. Mata Lin Feng berkilauan.
Dia melepaskan pedang kematian dan menghancurkan serangan jiwa. Kaisar tingkat tinggi tercengang. Kemudian, gambar hantu muncul di belakangnya dan dia berubah menjadi hantu neraka, bergerak dengan kecepatan momok yang tanpa bobot. Lin Feng merilis lampu hidup dan mati. Ketika hantu itu menerjang Lin Feng merasakan sensasi jiwanya akan meledak. Mati, mati. Kekuatan kematian menembus jiwa pembudidaya itu dan menembus ke otaknya juga. Lin Feng mengangkat tinjunya dengan gemuruh mengumpulkan guntur. Dia memukul jiwa musuhnya dan menyaksikannya meledak. Kaisar tingkat tinggi meninggal dan berubah menjadi hantu nyata. Dia sangat kuat. Jika Lin Feng tidak memiliki hidup dan mati Dao, dia akan mati melawan pria itu. Namun, setelah orang itu meninggal, kaisar tingkat tinggi lainnya bergerak ke arah Lin Feng, air terjun muncul di belakangnya. Lin Feng melambaikan tangannya dan kekuatan kematiannya berubah menjadi sungai. Lawannya menghilang di dalamnya dan berubah menjadi mayat. Kekuatan Dao. Kerumunan tercengang. Lin Feng juga mengendalikan kekuatan Dao. Seberapa kuat? Dia benar-benar sangat kuat. Mata leluhur Xuan Tian berbinar. Para pembudidaya dari Tiantai benar-benar sangat kuat dan berbakat. Mereka tidak kurang berbakat dari Ji Chang. Reinkarnasi Dao, Deat Dao, Light Dao, semuanya benar-benar jenis kekuatan yang langka, pikir leluhur Xuan Tian. Dia melirik petugas penegak hukum, yang menggigil. Petugas penegak hukum juga kagum dengan tampilan ini. Kekuatan adalah hal terpenting di dunia itu. Jika mereka ingin universitas menghargai mereka, mereka harus membuktikan seberapa kuat mereka sebenarnya. Kekuatan mereka sangat berharga. Petugas penegak hukum berkeringat dingin sekarang. Dia memandang Zhong Ke, orang-orang Tiantai harus mati. Leluhur Xuan Tian telah mengizinkan mereka untuk bertarung, dan pertempuran sampai mati di atas semua itu. Petugas penegak hukum mengerti bahwa pertempuran ini akan menjadi tragis. Jika ada yang mati, itu tidak masalah, itu hanya berarti mereka tidak cukup kuat. Zhong Ke berhenti bergerak dan melepaskan energi untuk menekan Lin Feng. Kamu berhasil sejauh itu dalam hidup ini, tapi sekarang kamu akan mati, kata Zhong Ke kepada Lin Feng. Suaranya bergema di otak Lin Feng. Lin Feng tersenyum dingin. Serangan otak belaka. Lin Feng bergerak maju, mengabaikan serangan itu, dan Zhong Ke tetap diam. Sebuah bel berbunyi, dan beberapa bel kuno muncul. Udara bergetar karena suara. Lin Feng muncul di tengah-tengah mereka. Zhong Ke ada di bagian atas lapisan Huang Qi dan dia mengerti kekuatan Dao. Meskipun Lin Feng sangat kuat, dia pasti akan mati kali ini. Pikir kerumunan sambil menghela nafas. Lonceng membuat jiwa Lin Feng bergetar hebat. Dia melepaskan kekuatan kehidupan ke seluruh tubuhnya dan melepaskan pedang kematian yang bergerak menuju lonceng kuno. Lin Feng dibebankan ke depan, bel pecah mata Lin Feng yang dipenuhi kematian tampak semakin menakutkan. Bel lain berbunyi dan meledak. Lin Feng terus bergerak maju dan kematiannya berkumpul di sekitarnya seperti jubah hitam. Udara di sekitarnya berubah abu-abu. Mati, teriak Zhong Ke dengan eksplosif. Loncengnya terus berbunyi serentak dan meledak. Lebih jauh di kejauhan, orang banyak bahkan bisa merasakan jiwa mereka sendiri bergetar. Bahkan yang paling bertekad pun terpengaruh. Zhong Ke pasti akan membunuh Lin Feng. Lonceng terus pecah satu demi satu. Lin Feng semakin dekat dan lebih dekat ke Zhong Ke. Kekuatan kematiannya menembus ke otak Zhong Ke. Dao kamu sangat lemah, kata Lin Feng. Suaranya membawa kekuatan maut dan beresonansi di otak Zhong Ke. Dia melepaskan pedang kematian yang menembak ke arah Zhong Ke. Ekspresi Zhong Ke berubah drastis saat dia menjadi putih. Kamu akan mati, berjanji Lin Feng. Suaranya bergema di otak Zhong Ke, dan cap pedang maut menempel di jiwanya. Zhong Ke berteriak dengan marah. Namun, kerumunan itu tercengang. Lin Feng sangat dekat dengan Zhong Ke dan melepaskan energi kematian yang merusak itu seperti lautan energi kematian, dan Zhong Ke menghilang di dalam. Bab 1931, Kesombongan, Subscribe Penatua. Perangko kematian bergerak di sepanjang sungai hitam. Zhong Ke tenggelam di dalam dan air menggerogoti hidupnya. Hati orang-orang berdebar saat mereka menyaksikan. Kamu akan mati, kata Lin Feng, menggunakan suaranya yang paling kuat. Dia juga menginjak gelombang suara yang dihasilkan oleh suaranya. Zhong Ke masih dimakamkan di sungai kematian hitam. Kerumunan itu menatap air hitam, berbisik di antara mereka sendiri. Apakah Zhong Ke hidup atau mati? Gelombang bergemuruh dan air hitam berputar-putar. Itu berubah menjadi niat mati dan secara bertahap bubar. Sebuah tubuh muncul di udara dan jatuh, sudah mayat. Zhong Ke, kelima dalam daftar peringkat juara celestial, pemimpin kelompok batu, sudah mati. Lin Feng, seorang kultivator peringkat di daftar peringkat bawah, telah membunuhnya. Pada saat itu, tempat itu menjadi sunyi senyap. Zhong Ke bukan satu-satunya yang mati, sebagian besar pembudidaya kelompok batu dan kelompok bulan telah mati juga. Tiantai bangkit kembali, setelah ditindas dan dihina oleh kelompok bulan dan kelompok batu begitu lama. Lin Feng kembali dengan geram dan Tiantai membalas dendam, dan di atas semua itu selama upacara Juchang, tepat di sebelah panggung juara. Hari ini seharusnya menjadi salah satu hari paling menyenangkan bagi Ji Chang, dan itu berubah menjadi mimpi buruk karena Lin Feng dan kelompoknya, Tiantai.
Anggota klub Jichang semuanya memiliki wajah panjang. Klub Jichang telah kehilangan dua kelompok juniornya, Grup Bulan dan Grup Star. Grup Batu juga hampir sepenuhnya menghilang dari Universitas Champion. Itu adalah penghinaan yang mengerikan bagi Jichang. Banyak orang menoleh untuk melihat leluhur Suantian. Pada tahap pertempuran champion, para kultivator senior terlihat tenang dan tinggi. Grup Batu dan Grup Bulan telah dihancurkan, tetapi itu tidak mempengaruhi mereka. Karena kelompok Bulan dan kelompok Batu telah memprovokasi, menindas, dan mempermalukan Tiantai, itu adalah kesalahan mereka. Tiantai mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk membalas dendam. Dunia kultivasi begitu kejam. Jika Lin Feng dan Tiantai lemah, mereka akan menghilang. Para tetua mungkin lebih menghormati mereka sekarang daripada sebelumnya, setelah musuh-musuh mereka menderita kekalahan telak. Meskipun para tetua terlihat agak tenang, jantung mereka berdetak lebih cepat. Kaisar tingkat rendah itu mungkin seorang kaisar tingkat menengah, dan daunnya lebih kuat daripada Zongke. Begitulah cara dia membunuh Zongke, kultivator kelima di daftar peringkat juara surgawi. Lin Feng mengerti aturan tersembunyi dari dunia kultivasi. Karena itu, ia memilih untuk bertempur pada hari upacara Jichang's Champion, salah satu hari terbaik dalam kehidupan Jichang. Itu adalah satu-satunya cara untuk dihormati oleh universitas. Jika mereka bertarung di hari lain, universitas tidak akan memperhatikan mereka. Mayat Zongke akhirnya mencapai tanah, memantul sekali dan berguling lemas. Lin Feng menatap mayat itu dengan dingin dengan mata hitamnya dan berkata dengan tenang, "Si Hao Tian, pada hari itu, bukankah kamu sedikit sombong?" Kerumunan mengerutkan kening dan melihat ke penggarap kuat klub Jichang. Si Hao Tian, kultivator terpenting kedua di Jichang's Club, keempat dalam daftar peringkat juara Celestial. Pada hari itu, si Hao Tian dan Zongke berbicara. Si Hao Tian telah meminta bantuan Zongke. Si Hao Tian adalah pemimpin kelompok Bulan. Si Hao Tian menatap mata Lin Feng, ketakutan, sebelum melihat mayat Zongke. Jantungnya mulai berdebar kencang. Dia tidak mengharapkan semua ini. Dia tidak mengira Lin Feng akan kembali, dan akan begitu kuat. Dia bahkan kurang berharap Tiantai akan memprovokasi mereka pada hari upacara champion. Cahaya yang menyilaukan muncul. Sebuah cat muncul dari tangan Lin Feng dan bangkit di udara. Huruf-huruf emas raksasa muncul di udara, Battle to the EATH. Kontrak untuk pertempuran sampai mati. Lin Feng menantang si Hao Tian ke pertempuran sampai mati. Si Hao Tian berada di urutan keempat dalam daftar peringkat juara surgawi, tetapi Zongke memahami kekuatan Dao. Si Hao Tian dan Zongke memiliki kekuatan yang hampir sama, tetapi Lin Feng membunuh Zongke. Dia sangat kuat, dia mungkin bisa membunuh si Hao Tian juga. Adalah konsensus dari kerumunan. Lin Feng telah menunjukkan seberapa kuat dia ketika membunuh Zongke. Dia pastinya cukup kuat untuk bertarung melawan tiga pembudidaya teratas dari daftar peringkat juara surgawi. Jichang mungkin satu-satunya yang bisa mengalahkan Lin Feng. Hari ini adalah upacara Jichang. Seharusnya ini menjadi hari yang menyenangkan bagi semua siswa. Apakah kamu tidak melanggar aturan dengan melakukan itu? Seorang kultivator dari Jiklan berteriak dengan dingin. Banyak orang yang hadir hari ini berasal dari Jiklan, karena itu adalah upacara Jichang. Pemimpin Jiklan juga hadir. Dia menatap Lin Feng dengan dingin. Dia tahu benar siapa Lin Feng. Dia telah membawa Aoksu dan Jian Mang ke Jiklan. Karena dia, Ji Wuyu hampir berubah menjadi orang cacat. Dia buta dan benar-benar kehilangan kepercayaan diri. Dia tidak akan pernah senergi dan percaya diri seperti sebelumnya. Jika dia tidak mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, dia tidak akan pernah berlatih kultivasi lagi. Sekarang Lin Feng kembali, dan dia mempermalukan Jiklan lagi, kali ini selama upacara juara Jichang. Ada aturan di Jiklan dan ada aturan di universitas. Universitas Champion tidak perlu Jiklan untuk memberitahu mereka apa aturan universitas. Balas seorang pemuda dengan provokatif dan dingin, itu Lang Ye dari klan dunia. Dan universitas juga tidak membutuhkan klan dunia untuk memberitahu mereka apapun. Kata pemimpin Jiklan dengan marah. Lang Ye melemparkan 2 sen, dan pemimpin Jiklan sama sekali tidak menghargai itu. Aku tidak terlibat, aku hanya menyuarakan pendapat aku. Selain itu, Lin Feng seperti saudara bagiku. Jichang dan Lin Feng bersaing di universitas, yang normal dan dapat diterima, tetapi klub Jichang terus terlibat dan menindasnya dan teman-temannya. Itu tercela. Bagaimana Jiklan bisa terlibat dalam urusan anak muda? Aku terlalu memikirkan Jiklan sebelumnya. Petik 2. Ada banyak pembudidaya kuat di kota suci. Persaingan antara orang-orang dari generasi yang sama adalah normal dan diharapkan, tetapi orang yang lebih tua tidak bisa terlibat. Karena itu, Jian Mang telah membutakan Ji Wuyu dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Itu kejam, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Klan dapat mendukung orang-orang muda, tetapi jika upaya orang-orang muda itu tidak cukup, maka klan tidak bisa berbuat banyak untuk mereka. Menghabiskan hidup seseorang dengan mengandalkan klan seseorang bukanlah kehidupan, dan mustahil untuk menjadi seorang kultivator yang tidak ada taranya. Karena itu, Lang Ye bepergian sendirian, hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia telah memilih jalannya sendiri. Klub Jichang membunuh klon Lin Feng, dan sekarang Lin Feng kembali dan dia menantang badut kecil itu. Jiklan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, kata Jun Moshi.
Lang Ye dan Jun Mosi bersenang-senang di upacara Jichang's Champion. Jun Mosi dan Lang Ye tidak berperasaan. Pikir orang banyak yang geli. Aku tidak akan berpikir bahwa Lin Feng akan memiliki banyak teman yang kuat. Sudah lama sejak mereka memiliki seseorang dengan badan raja dunia di klan dunia. Jun Mosi juga memiliki tipe tubuh yang sangat langka, dan mereka berdua adalah teman Lin Feng. Lin Feng sangat kuat dan berbakat, dia tidak perlu iri pada orang yang memiliki tipe tubuh raja. Petik 2. Anggota Ji Klan terkejut dan bingung. Ji Ping mengerang dingin dan berkata, klan Ji tidak akan terlibat, tentu saja. Namun, Ji Klan berada di kepala klub Jichang, dan hari ini adalah upacara pemenang Jichang. Beberapa orang mempermalukannya dan merusak acara besar ini. Jichang dapat memecahkan masalah itu sendiri. Aku tidak terlibat. Petik 2. Dia berarti dia ingin Jichang bertarung melawan Lin Feng. Jika Jichang bertarung melawan Lin Feng, dia pasti akan menghancurkannya. Lagi pula, dia juara. Selain Ying Cheng, tidak ada yang bisa bersaing dengannya, termasuk Lin Feng. Petik 2. Murmur melaju melalui kerumunan. Mata Lin Feng masih hitam, tapi dia melihat anggota Ji Klan dengan mengejek. Klan Ji adalah klan kuno, sudah ada sejak lama, dan sangat kuat. Kamu mengundang banyak orang untuk berbicara tentang kultivasi karena kamu ingin menunjukkan seberapa kuat diri kamu. Namun, satu-satunya kaisar muda dari Ji Klan yang dapat dianggap kuat adalah Jichang. Tapi aku tidak mengerti sesuatu, kenapa kamu begitu bangga? Aku seorang kaisar tingkat menengah, dan pada tingkat kultivasi yang sama, berapa banyak orang kamu yang dapat bersaing dengan aku? Petik 2. Lin Feng terdengar tenang dan acuh tak acuh. Para pembudidaya kuat dari klan Ji sangat marah. Lin Feng berbicara dengan keras, dan tidak terdengar provokatif, dia terdengar seperti dia hanya menyatakan fakta. Bagi Ji Klan, itu adalah penghinaan yang mengerikan. Klan Ji adalah klan kuno, mereka memiliki kekuatan besar, dan banyak anak muda mereka belajar di 4 universitas yang berbeda. Lin Feng mengatakan bahwa pada tingkat budidaya yang sama, tidak ada seorang pun di Ji Klan yang bisa mengalahkannya. Semua orang berpikir Lin Feng benar, itu fakta. Pada tingkat kultivasi yang sama, dia bisa menghancurkan siapapun dari Ji Klan. Bab 1932, Kekuasaan dan Pengaruh, Subscribe Penatua. Betapa sombong, sembur banyak orang muda yang duduk di belakang pemimpin Ji Klan. Pada saat itu, ki mereka menakutkan, berdenyut dan menyebar ke arah Lin Feng seperti menggulung petir. Rambut Lin Feng berkibar di tiup angin. Namun, Lin Feng tetap tak bergerak. Dia mengabaikan mereka dan saat dia diam-diam menatap Si Hao Tian. Tantai mengambil langkah menghina ke depan, dan mengejek, Si Hao Tian, saat itu selama pertempuran antara Tiantai dan kelompok bulan, kamu menyerang klon Lin Feng. Kamu sangat arogan, apa yang sedang terjadi sekarang? Lin Feng kembali dengan tubuh aslinya, kamu yang keempat dalam daftar peringkat juara celestial, dan sekarang kamu tidak berani menerima tantangan Lin Feng untuk pertempuran sampai mati. Petik 2. Apakah kultivator kedua klub Jichang adalah seorang pengecut? Tambah Qin Wu dengan dingin. Ekspresi Si Hao Tian berubah secara drastis. Wajahnya bahkan menjadi biru pucat. Tidak peduli apakah kamu menerima atau tidak, kamu tidak dapat menghindari pertempuran hari ini. Kata Lin Feng dengan dingin. Dia berlari ke depan, senyum gila di wajahnya saat dia melepaskan ki ke arah Si Hao Tian. Si Hao Tian merasakan energi kematian mengelilinginya. Lampu menyilaukan muncul dari matanya. Lin Feng memaksanya untuk bertarung. Betapa sombong, potong seseorang pada saat itu. 9 Qian Dragon Totem muncul di belakang Jichang saat ia melompat ke depan untuk mencegat Lin Feng. Ki destruktif yang mengerikan menyerang udara ketika bumi dan langit mulai bergetar. Mata Jichang menyilaukan, dia tampak seperti Raja Naga kuno. Huff, terangnya dengan dingin. Sebuah binatang buas yang menakutkan menabraknya, kerumunan mendengar suara siulan saat tanah retak. Siluet merah melintas untuk mencegatnya. Siluet itu memiliki sisik naga dan terlihat sangat agresif. Kerumunan itu terpana. Aoksu melemparkan dirinya ke arah Jichang. Apa ki binatang yang kuat? Dia memiliki tubuh naga darah. Dia terlihat sangat agresif. Dia adalah binatang buas. Sumpah para penonton. Orang itu berani menyerang Jichang karena dia sangat kuat dan agresif. Mata Jichang berbinar. Kekuatan Dao merusak yang menakutkan memenuhi udara. Kekuatan agresif Aoksu bergerak saat berhadapan dengannya. Tekad Dao Jichang sangat mengesankan. Dia lebih kuat dari pria itu. Dia bisa menindasnya. Para hadirin mengamati. Jichang dan Aoksu hanya bertukar beberapa serangan, dan tampaknya bumi dan langit akan runtuh. Mati, teriak Jichang dengan marah. Qian Dragons bersinar, 9 dari mereka menyerbu ke arah Aoksu. Aoksu meraung menentangnya. Ki agresifnya terus berdenyut dan membangun. Dia tampak hampir mengamuk. Dia meninju dengan tinjunya, dan naga darah terus mengaum dan bertabrakan dengan naga Qian dengan ledakan keras. Seekor naga, kerumunan itu tercengang. Lengan Aoksu memiliki sisik naga. Dia tampak lebih ganas dan haus darah. Jichang melompat ke depan. Setiap kali dia membuat langkah, tanahnya retak, dan kawah kecil muncul di bawah tubuhnya. Seolah tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Aoksu tampak liar dan gila ketika kekuatannya terus naik ke langit. Dao Jichang brutal.
Dia perlahan berubah menjadi naga saat sisiknya membesar, akhirnya berubah menjadi naga darah. Dia tampak sangat menakutkan. Naga, apakah dia dari klan naga? Tanya kerumunan dengan takjub. Teman-teman Lin Feng benar-benar menakutkan, dia tahu seseorang yang memiliki tubuh Raja Dunia, seseorang yang memiliki tubuh abadi kekaisaran, dan sekarang memiliki teman yang merupakan naga darah yang haus darah dan agresif. Kedua pejuang semakin dekat, kekuatan mereka terus bertabrakan, dan udara di sekitar mereka terus meledak. Bergerak, tanya Ji Chang dengan dingin. Bahkan jika dia menghadapi naga, dia tidak takut. Qian Dragon Totemnya memukau dan menekan Aoksu. Mata raksasa Aoksu sedingin es ketika dia menatap Ji Chang. Sang juara sangat kuat, seperti yang diharapkan, tetapi Aoksu tidak gentar. Lampu semerah darah bersinar dan Aoksu bergerak maju tanpa rasa takut. Di sisi lain, Lin Feng melepaskan kekuatan kematian pada Si Haotian sebelum mendarat di depannya, menatap matanya. Si Haotian mundur, Lin Feng dikelilingi oleh lampu hidup dan mati. Kekuatan kematian menembus ke dalam tubuh Si Haotian dan mulai menggerogoti hidupnya dengan menyakitkan. Vitalitasnya menghilang dari tubuhnya. Lampu kematian yang mengerikan berkilauan. Si Haotian merilis lebih banyak ki untuk melawan, terlihat semakin menakutkan. Dia juga melepaskan kekuatan jiwa untuk menekan Lin Feng. Lin Feng meninju. Purple Death Tank-nya bergemuruh ketika dia maju ke depan. Mark muncul di sekitarnya saat ia berubah menjadi sinar dan menggunakan kekuatan ruang kosong juga. Lampu kehidupan dan kematiannya tumbuh semakin menyilaukan saat dia juga melepaskan kekuatan Deva Marakalpa untuk berputar di sekujur tubuhnya. Si Haotian terus mundur dengan cepat, melepaskan lebih banyak dan lebih banyak ki pada saat yang sama. Dia menyerang tank, yang mulai pecah. Mati. Si Haotian merasakan energi pedang kematian bergerak ke arahnya. Itu berisi beberapa kekuatan cap pedang, dan jiwanya merasa seperti itu akan meledak. Ki-nya berkumpul dan berubah menjadi mesin terbang raksasa, keberanian, diisi dengan kekuatan. Setelah kekuatan itu meledak, dia berhenti mundur dan mulai berlari ke depan, tiba-tiba dia tampak sangat berani. Bumi dan langit dipenuhi dengan kematian kekuatan pedang kalpa yang menembak ke arah Si Haotian. Namun, Si Haotian masih belum mundur. Saat dia melangkah maju, dia tampak semakin berani. Banyak CORAGE, mesin terbang menghujani dan perlahan-lahan menghancurkan kekuatan pedang kalpa. Lin Feng hanya menatapnya dengan dingin. Seolah-olah dia tidak akan pernah kehabisan kekuatan maut. Pola hidup dan matinya tumbuh semakin besar, menghabisi langit. Semakin banyak pedang kematian muncul, berisi niat pedang yang tak terlihat. Lin Feng tetap tak bergerak, tapi pedang kematian terus mengiris langit. Dia maju selangkah dan niat pedangnya menjadi semakin menakutkan, menyatu bersama dengan bumi dan langit, dan menghancurkan keberanian Ki. Mati, teriak Lin Feng eksplosif. Kekuatan kematiannya yang mempesona berdenyut dan menabrak Si Haotian, menggerogoti hidupnya. Si Haotian mengerang kesakitan, dan tiba-tiba merasa jauh lebih berani. Dia berjalan di Path of Courage, tapi Lin Feng menghancurkan keberaniannya. Kekuatan kematian mendorong keberanian Ki kembali tanpa henti. Si Haotian memiliki sensasi bahwa jutaan pedang memotong jiwanya. Keberanian Ki-nya secara bertahap menghilang. Thunder bergemuruh entah dari mana ketika keberaniannya pecah, dan Ki-nya menghilang. Hidupnya tidak lagi di tangannya. Lin Feng melintas ke depan, di depan Si Haotian. Matanya hitam dan dingin. Si Haotian punya perasaan bahwa dia akan runtuh. Kamu berani menggonggong di depan aku saat itu, desis Lin Feng. Dia mengulurkan tangannya dan meraih Si Haotian. Si Haotian tidak melawan, jiwanya telah diliputi oleh kekuatan kematian. Lin Feng hanya harus memikirkannya dan dia bisa menghancurkan jiwa Si Haotian dan membunuhnya. Coba dan berani, teriak Ji Chang dengan dingin. Dia memaksa pergi Aoksu, yang memblokirnya, dan berlari ke arah Lin Feng, melepaskan Destructive Ki. Mungkin dia bisa membunuh Lin Feng dari kejauhan. Pertempuran yang luar biasa dan menakutkan. Begitulah kuatnya seorang kultivator dari lapisan Huang Qi di Universitas Champion, mengira kerumunan orang menghela nafas dan menatap Ji Chang ketika dia mencoba menghancurkan Lin Feng. Para kultivator senior Universitas Champion tampak terkejut, meskipun mereka tetap diam dan masih melihat semuanya. Mereka menikmati menonton pertempuran seperti itu. Tidak ada banyak kesempatan untuk menonton perkelahian seperti itu dalam keadaan normal. Pertempuran ini antara para jenius Universitas Champion. Lin Feng perlahan berbalik dan menatap Ji Chang. Matanya masih dipenuhi niat mati. Biarkan dia pergi, perintah Ji Chang dingin. Qian Dragon Totemnya bersinar terang. Dia tampak seperti dewa kuno saat dia bosan pada Lin Feng. Ketika aku bergabung dengan Universitas Champion, aku hanya menjadi kaisar tingkat rendah hanya untuk waktu yang singkat. Aku sekuat Ji Wuyu saat itu. Saat itu, orang sudah mengatakan bahwa kamu akan menjadi juara. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu baru saja dinyatakan sebagai juara. Kamu tidak berbakat. Setidaknya, di neraka, aku melihat banyak orang yang jauh, lebih kuat dari kamu, jawab Lin Feng dengan acuh tak acuh. Lalu dia meninju Si Haotian, dan tulang-tulang hancur seperti porselen. Si Haotian hancur, tulangnya berubah menjadi bubur. Lin Feng bahkan tidak menatapnya, dia hanya menatap kembali ke Ji Chang.
Hati para penonton berdebar saat mereka menyaksikan. Bab 1933, Perubahan di Universitas, Subscribe Penatua. Lin Feng benar, mengandalkan kekuatannya sendiri, dia telah bangkit di Universitas Champion. Beberapa tahun sebelumnya, dia adalah seorang kaisar tingkat rendah. Dia telah bertarung melawan Puyang, Yu Wenjing, dan Ji Wuyu, yang ada di daftar peringkat. Dia telah mengalahkan Ji Wuyu, dan menjadi terkenal. Itu juga mengapa Tiantai menjadi terkenal. Namun, setelah itu, Lin Feng telah menghilang, dan jarang terlihat, hanya meninggalkan tiruannya di universitas. Kultivator kuat Tiantai telah bangkit selangkah demi selangkah dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sampai mereka bertarung melawan kelompok bulan. Tapi kemudian mimpi buruk mulai. Klub Jichang dan kelompok batu sudah mulai menindas mereka bersama. Mereka telah menghilang selama 3 tahun, dan kemudian tubuh nyata Lin Feng telah kembali. Lin Feng masih dalam daftar peringkat bawah, tapi sekarang dia telah menghancurkan kelompok bulan dan kelompok batu. Dia juga membunuh pemimpin grup batu, Zhong Ke. Dia juga telah mengalahkan siswa keempat dari daftar peringkat juara surgawi, Si Hao Tian. Dia menjadi sangat kuat, sangat sedikit orang berkembang secepat Lin Feng. Bahkan Jichang belum berkembang secepat Lin Feng. Lin Feng bahkan berani bertarung melawan Jichang. Lin Feng mengatakan bahwa dia telah melihat banyak orang yang jauh lebih kuat daripada Jichang di neraka, tentu saja pada tingkat kultivasi yang sama. Lin Feng tahu seorang kaisar yang hebat tidak bisa dibandingkan dengan seseorang seperti Jichang. Tetapi di neraka, pada tingkat kultivasi yang sama, banyak orang jauh lebih kuat dari Jichang. Jichang tidak marah, dia hanya menatap Lin Feng dengan dingin. Matanya bersinar dengan cahaya. Ketika orang-orang menatap matanya, mereka mendapat kesan bahwa jiwa mereka akan hancur berkeping-keping. Jichang dibebankan ke depan. Qian Dragons bersinar, udara di sekitarnya tampak seperti akan runtuh. Lin Feng merasakan surround destruktif Qi dan menekannya. Lin Feng memadatkan Qi hidup dan mati, menghindar dengan cepat, dan pola hidup dan mati muncul di bawah kakinya. Pola hidup dan matinya tampak seperti simbol yin yang dengan bagian-bagian yang digantikan oleh energi kehidupan dan kematian, dengan Lin Feng berada di tengah-tengah pola. Bumi dan langit tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan kematian. Naga meneriakkan. Jichang terus mengisi daya untuk Lin Feng saat tanah terus bergetar tanpa henti. Kekuatan destruktifnya berdenyut dan membubung. Saat Jichang berlari, kekuatannya semakin menakutkan. Pedang kematian bersiul di langit. Seekor Qian Dragon muncul di atas tubuh Jichang, lampu destruktif yang menyilaukan muncul dan bertabrakan dengan pedang kematian. Kekuatan yang bersaing terus meledak dan bubar. Jichang mengerti dao lebih baik dari Lin Feng, dan dao merusaknya memang kuat. Jichang mendarat di depan Lin Feng, memberi Lin Feng sensasi dia akan dihancurkan sepenuhnya. Musnahkan. Sejumlah besar kekuatan kematian muncul dari pola hidup dan mati Lin Feng dan menyerang wajah Jichang. Wajahnya berubah menjadi abu-abu ketika kekuatan kematian merusak hidupnya. Jichang menggunakan kekuatan destruktif di tubuhnya untuk menghapus perangko kematian di tubuhnya. Setelah beberapa detik, wajah Jichang kembali normal. Pukulan naga ilusi muncul dan menembaki Lin Feng. Jichang terus memukul dan naga terus muncul. Anggota yang lebih lemah dari penonton mulai tercekik dan hati mereka berdebar karena tekanan. Lin Feng melintas dan lebih banyak lampu menyilaukan muncul saat dia tiba-tiba menghilang, pukulan naga tidak menyerang apapun. Dia muncul kembali di belakang Jichang saat kekuatan kalpanya terwujud dan berubah menjadi pedang kematian kalpa yang tak berujung. Jichang mendengus dingin, sebuah tangan raksasa muncul, dan dalam sekejap, kekuatan pedang kalpa yang mati meledak sia-sia. Kerumunan tercengang, destruktif dao Jichang benar-benar luar biasa. Serangan Lin Feng cukup menakutkan, dia bisa membunuh banyak orang secara instan, tetapi Jichang terlalu kuat. Namun, Lin Feng tidak terlihat ragu-ragu atau takut. Tanda kematian yang lebih saling terkait muncul. Tubuhnya berubah menjadi bayangan ketika lebih banyak energi pedang bersiul. Kematian Qi turun dari langit. Jichang berlari menuju pola hidup dan mati, setiap langkah seperti guntur. Dia menginjak pola hidup dan mati, yang mulai retak. Lin Feng melepaskan lebih banyak kekuatan kematian. Jichang tidak sekuat Juzi, tapi Lin Feng tidak di dunianya yang kecil, jadi Jichang bisa menyerang mantra penempatannya secara langsung. Selain itu, dao Changruktif Jichang sangat mengesankan, ada cukup perbedaan antara Lin Feng dan Jichang, tingkat kultivasi keseluruhan. Namun, Lin Feng sudah mencapai tujuannya. Tentu saja, dia tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, klon muncul di mana-mana. Pada saat yang sama, sayap perak muncul di punggung klon-klon itu, merembes ke langit. Jichang mengangkat kepalanya dan tersenyum dingin. Dia menggelengkan kepalanya, tank naga muncul dan membuka jalan. Dia mulai menghancurkan klon. Namun, klon yang tersisa terus terbang menuju Jichang, mematahkan satu demi satu. Angin kencang mulai bertiup ketika beberapa klon terakhir tiba di depan Jichang. Dia tersenyum dingin dan melirik klon di depannya. Dia meninju dan kemudian yang lain, menghancurkan mereka semua. Namun, dia merasakan gelombang kekuatan kematian yang tiba-tiba. Kekuatan maut menembus ke dalam tubuhnya dan naga di atas kepalanya. Suara siulan menandakan kedatangan klon yang hampir tidak terlihat.
Itu adalah tubuh nyata Lin Feng, bergerak begitu cepat sehingga dia tampak tidak terlihat. Mati, teriak Lin Feng eksplosif. Dia melepaskan kekuatan iblis kalpa ke dalam pola hidup dan matinya. Ji Chang berteriak dengan geram. Qian Dragons muncul dan bergerak menuju energi Lin Feng. Kekuatan destruktif terus menghancurkan serangan Lin Feng. Pada saat yang sama, Lin Feng mundur dan membuat jarak antara dia dan Ji Chang. Lin Feng menyerang dengan tinjunya lagi, dan kekuatan yang menakutkan bergerak ke arah kepala Ji Chang. Namun, Ji Chang hanya berbalik untuk menghadapinya. Kekuatan destruktif muncul dari matanya saat kekuatan kematian muncul dari mata Lin Feng, dan 4 benang kekuatan bertabrakan. Lin Feng merasakan kekuatan berbahaya menekan jiwanya. Seekor naga meraung saat mereka berdua bertabrakan lagi, ledakan terdengar. Angin kencang mulai bertiup saat Lin Feng menggunakan Nihility Death Sword-nya, mengiris jiwa Ji Chang. Tanpa Qian Dragon dan destruktif daunnya, Ji Chang pasti sudah dicap mati oleh Lin Feng. Ada ledakan lain, dan Ji Chang dan Lin Feng pindah dari satu sama lain lagi. Wajah kedua pembudidaya telah berubah pucat pasi. Lin Feng menjabat tangannya dan melepaskan energi kehidupan untuk menyembuhkan tangannya. Kekuatan penghancur sudah hampir menghancurkan otot dan tulangnya. Dia menatap Ji Chang, matanya masih dipenuhi kekuatan kematian. Ji Chang juga menghancurkan kematian Qi yang telah menyusup ke tubuhnya. Wajahnya, yang sudah mulai memutih, kembali normal lagi. Dia melenturkan tangannya. Lin Feng adalah pejuang yang baik, dan kekuatan fisiknya juga luar biasa. Meskipun Ji Chang dapat menekan Lin Feng dengan dao yang merusaknya, ia harus sangat berhati-hati, atau konsekuensinya bisa menjadi bencana. Ji Chang melepaskan lebih banyak Qi, dan berubah menjadi sinar yang menyilaukan. Qi-nya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Gelombang energi berdenyut keras Lin Feng melepaskan kekuatan kematian lebih banyak lagi, yang berubah menjadi sungai. Wajahnya dipenuhi dengan tekad iblis, tidak peduli seberapa kuat Ji Chang, Lin Feng tidak akan tersentak. Sudah cukup, teriak seseorang pada saat itu. Kerumunan memandangi pembicara, itu adalah leluhur Xuan Tian. Sangat menyenangkan melihat pertempuran seperti itu. Kamu tidak perlu bertarung lagi, leluhur Xuan Tian berkata dengan tenang. Kerumunan itu menghela nafas. Universitas Champion telah mengakui Lin Feng. Ji Chang tidak bisa membunuh Lin Feng lagi. Universitas Champion tidak ingin kehilangan Lin Feng. Leluhur Xuan Tian, pertempuran antara kedua pemuda itu belum berakhir. Biarkan mereka bertempur dengan gembira, pemimpin Ji Clan tidak setuju. Matanya berkilauan. Meskipun Lin Feng dan Ji Chang telah membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan yang sama, dia telah memperhatikan bahwa Ji Chang memiliki keunggulan, jadi dia ingin melihat Ji Chang menang. Tetapi bahkan dia kagum dengan bakat Lin Feng. Saat itu, dia mengalahkan Ji Wuyu. 3 tahun kemudian, dia bisa bertarung melawan Ji Chang. Hasil pertempuran tidak lagi menjadi masalah, kata Yun Qingyan dengan tenang. Tantai tertawa dan berkata, 3 tahun, dan segera Lin Feng akan menjadi juara. Aku tidak akan menjadi juara dalam waktu dekat. Petik 2. Bab 1934, Kipas Sue, Subscribe Penatua. Ketika orang banyak mendengar kata-kata Yun Qingyan dan Tantai, mereka menghela nafas. Memang, meskipun Ji Chang memiliki keunggulan, Lin Feng telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Di mata mereka, Ji Chang bahkan kalah. Setelah semua, 3 tahun sebelumnya, dia masih akan menjadi juara, dan saat itu, Lin Feng hanya seorang kaisar tingkat rendah. Tentu saja, tidak ada yang mengira Ji Chang lemah. Sebelum tahu tentang Lin Feng, semua orang menganggapnya sebagai seorang kultivator yang tak ada taranya di universitas, dan tahu mereka tidak akan pernah bisa menyusulnya. Itu sudah berubah sekarang. Sekarang mereka menganggap Lin Feng Ji Chang kedua, jenius sejati kedua. Lin Feng sudah menyusul Ji Chang. Mulai saat ini, semua orang akan menghormatinya dan mengaguminya. Mungkin dia akan melampaui Ji Chang suatu hari nanti. Mereka dari generasi yang sama, mereka berdua bisa diproklamirkan sebagai champions, kata leluhur Xuan Tian. Bagi leluhur Xuan Tian, keduanya adalah juara. Itu juga sesuatu yang luar biasa bagi universitas. Di antara 4 universitas, sudah jarang melihat juara dalam satu generasi. Misalnya, Universitas Kuno dan Universitas Four Seasons tidak pernah memiliki juara. 2 juara, kerumunan tercengang. Ini adalah era yang berkembang bagi Universitas Dewa Surgawi dan Universitas Juara. Ying Cheng sudah menjadi juara. Cucun Qiu memiliki potensi untuk menjadi juara, dan mungkin mencapai batas itu segera juga. Di 2 universitas lain, mereka yang memiliki badan khusus semua memiliki potensi untuk menjadi juara. Bagaimanapun, memiliki tubuh khusus adalah sesuatu yang penting. Mereka yang melakukannya biasanya sangat kuat. Upacara sudah berakhir. Terima kasih, semuanya, atas kontribusi dan partisipasi kamu, kata leluhur Xuan Tian kepada orang banyak dengan sopan. Dia memandang Lin Feng dan berkata, kami selesai hari ini. Mulai sekarang, jangan mencoba untuk saling membunuh di dalam universitas. Tiantai membalas dendam. Sekarang biarlah berlalu. Petik 2. Biarkan dulu berlalu. Para penonton heran. Berkat kekuatannya, Lin Feng berhasil melindungi Tiantai. Ji Chang menatap leluhur Xuan Tian dan kemudian berbalik. Dia tahu mengapa universitas melakukan ini. Itu karena Lin Feng kuat.
Lin Feng, aku akan melihatmu di hari Pathfinder dari daftar peringkat kerajaan. Dia berteriak keras. Pathfinder Day dari daftar peringkat kerajaan. Lin Feng tidak mengerti. Dia belum pernah mendengar itu sebelumnya. Kerumunan memandang Lin Feng. Tentu, setelah pertempuran seperti itu, Lin Feng akan berada di daftar peringkat imperial. Dia pasti akan menjadi 30 besar. Ada banyak jenius di kota suci, dan banyak dari mereka adalah mahasiswa di 4 universitas. Namun, mereka yang diakui di seluruh kota berada di 2 daftar, daftar peringkat imperial dan daftar peringkat besar imperial. Daftar peringkat kekaisaran besar bersifat simbolis, itu adalah daftar kaisar besar terkuat. Daftar peringkat kerajaan juga simbolis karena orang-orang di dalamnya adalah masa depan kota suci. Semua kelompok yang paling berpengaruh berharap anggota muda mereka dapat diperingkatkan dalam daftar peringkat kerajaan. Mereka yang berada di puncak daftar peringkat kerajaan sering memiliki kemampuan luar biasa, atau warisan khusus, seperti tipe tubuh raja. Lin Feng bersinar pada hari upacara juara Jichang. Mulai hari ini, dia akan menjadi terkenal. Leluhur, kata Lin Feng kepada leluhur Xuantian. Ya, Lin Feng, apa yang kamu inginkan? Leluhur Xuantian menjawab dengan tenang. Aku masih membutuhkan penjelasan, kata Lin Feng. Dia terdengar tenang dan tenang, orang-orang aku menjelaskan segalanya. Sekarang, aku perlu penjelasan. Petik 2. Lin Feng berbalik dan menatap petugas penegak hukum, matanya masih dipenuhi kekuatan kematian. Petugas penegak hukum tiba-tiba merasa agak dingin, dan sedikit tersesat. Lin Feng jahat, universitas telah mengakui dia, dan sekarang dia menggunakan pengaruh itu terhadap orang lain. Dunia kultivasi tidak adil. Saat itu, Lin Feng lemah, dan tidak ada yang peduli tentang dia. Sekarang dia baru saja membuktikan bahwa dia sangat kuat, dan dalam melakukan itu membuktikan bahwa dia penting. Universitas ingin melindunginya sekarang. Leluhur Xuantian memandang petugas penegak hukum dengan dingin. Pria itu tiba-tiba basah oleh keringat dingin. Seorang juara potensial marah padanya, itu tidak baik. Kamu seorang petugas penegak hukum, kamu melanggar aturan universitas. Kamu tahu kamu melakukan pelanggaran, bukan? Leluhur Xuantian bertanya dengan tenang. Petugas penegak hukum merasa pusing, tulangnya sedingin es. Leluhur, tolong maafkan aku, jawab petugas itu, berlutut. Dia tidak terlihat marah, hanya agak putus asa. Kamu anggota universitas ini, aku akan memotong salah satu lengan kamu dan aku akan mengeluarkan kamu dari universitas. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Leluhur Xuantian bertanya, seolah bertanya tentang cuaca. Petugas lega. Meskipun dia akan kehilangan lengan, dia tahu hukumannya tidak terlalu berat. Jika leluhur Xuantian memilih untuk melumpuhkan kultivasinya, maka seluruh hidupnya akan berakhir. Terima kasih, leluhur. Jawab petugas itu, sujud. Ada suara retak, dan lengan kirinya menghilang. Pergi sekarang, kata leluhur Xuantian acuh tak acuh. Petugas berdiri, membungkuk di depan leluhur Xuantian sekali lagi, dan pergi. Dia melirik Lin Feng saat pergi, tapi tidak ada kebencian dalam tatapannya. Dia hanya terpana. Lin Feng adalah seorang kultivator yang luar biasa, dan dia telah menyinggung Lin Feng, jadi sekarang dia telah membayar harga atas kesalahannya. Setelah dia pergi, leluhur Xuantian kembali menatap Lin Feng dan bertanya, Lin Feng, apakah kamu puas sekarang? Terima kasih banyak, leluhur. Lin Feng membungkuk di hadapan leluhur Xuantian. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, semuanya ternyata cukup baik. Sekarang, Lin Feng perlu membuat Tiantai bangkit. Tidak ada yang berani menyinggung mereka, setidaknya, selama beberapa tahun. Murid Tiantai semuanya kuat dan berbakat, Tantai, Wu, King Feng, dan banyak lainnya. Mereka semua telah mempelajari kitab suci evolusi surgawi, dan semuanya sangat berbakat. Hou Qinglin memahami reinkarnasi Dao, dan luar biasa. Dia akan menjadi seperti Ji Chang di masa depan. Kamu dapat kembali juga, leluhur Xuantian melambaikan tangan Lin Feng. Lin Feng mengangguk ke Tantai dan Jun Mosi, dan mereka pergi dengan pembudidaya lainnya dari Tiantai. Mereka semua mengepalkan tangan dengan penuh semangat. Mereka telah dihina dan diintimidasi banyak, tetapi sekarang mereka akan kembali bahagia. Mereka semua juga terkejut dengan kekuatan Lin Feng. Tidak ada yang berani menyinggung mereka setelah ini. Aksi dan upacara selesai, kerumunan juga bubar. Di bangunan Tiantai, Tantai terus tertawa dengan sepenuh hati. 3 orang tiba di luar Tiantai. Mereka semua mengenakan pakaian putih. Ada seorang pria muda yang sangat tampan dan 2 wanita cantik. Siapa kamu? Beberapa murid dari Tiantai menghalangi mereka. Pemimpin mereka mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Kami ingin melihat seseorang, kata Suevan acuh tak acuh, terus berjalan ke depan. 2 pembudidaya dari Tiantai ingin memblokir mereka, tetapi Suevan melepaskan kekuatan lama dan memblokir mereka. Segala sesuatu di sekitar mereka membeku. Kedua pembudidaya dari Tiantai memandang mereka dengan dingin ketika ketiga pembudidaya terus berjalan maju. Tanda hubung. Di halaman dalam Tiantai, orang-orang mulai merasa kedinginan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Siapa 3 orang tampan itu? 3 pembudidaya berjalan ke depan, menatap Meng Qing.
Kamu dari klan salju? Tanya Sue Fan, mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat Meng Qing di klan salju. Dengan kidan kecantikannya, dia akan menonjol bahkan di klan salju juga. Bab 1935, Bermeditasi dalam Pengasingan. Lin Feng menatap trio dan mengerutkan kening. Dia sudah melihat Sue Fan di Ji-Klan. Orang-orang ini berasal dari klan salju. Meng Qing memandang Sue Fan dan merasakan bahwa mereka memiliki ki yang sama. Dia mengerti dari mana orang-orang ini berasal. Tidak, jawab Meng Qing dengan tenang. Mata Sue Fan berkilau. Dia telah melihat pertempuran antara Tiantai dan kelompok batu dan kelompok bulan. Meng Qing pasti dari klan salju. Biarkan aku melihat, kata Sue Fan, meraih Meng Qing. Lin Feng menyisipkan dirinya dan menatap Sue Fan dengan dingin. Dia bilang dia tidak, jadi dia tidak, kata Lin Feng dengan dingin. Sue Fan menatap Lin Feng dengan sikap dingin. Lin Feng memiliki sensasi jiwanya akan membeku. Suhu di halaman terus menurun, dan orang-orang Tiantai mulai menggigil. Lin Feng dengan cepat dikelilingi oleh lapisan es. Sue Fan berkata dengan dingin, meskipun kamu kuat, itu tidak berarti bahwa kamu dapat bertindak dengan arogan di depan orang-orang dari klan salju. Pindah sekarang. Petik 2. Fan Sue terdengar dingin dan terlepas. Orang-orang dari klan salju sangat dihormati di kota suci. Mereka juga sangat kuat. Ketiga orang ini datang ke kota suci untuk belajar, yang berarti mereka memiliki status sosial yang sangat tinggi di dalam klan mereka. Dan Meng Qing tampaknya berasal dari klan salju, jadi dia harus memastikan warisannya. Lin Feng merasa lebih dingin dan lebih dingin. Tiba-tiba, kekuatan kematian muncul di matanya dan menembus otak Sue Fan. Sue Fan tercengang ketika dia mencoba membekukan kekuatan kematian. Apakah kita di klan salju atau Tiantai? Tanya Lin Feng. Sejuta Nihility Swords bersiul dan bergerak menuju kepala Sue Fan. Sue Fan memiliki sensasi dia akan mati, bahkan ketika beberapa benang kekuatan pedang kematian mulai membeku. Namun, Lin Feng terus berjalan ke arahnya dan melepaskan kekuatan pedang kalpa kematian dalam gelombang. Kurang ajar, Sue Fan tercengang. Lin Feng berani menyerangnya, kepingan salju mulai melayang, dan semuanya mulai membeku. Lin Feng merasa sangat dingin, dia mulai melambat. Lapisan es di tubuh Lin Feng tiba-tiba pecah dan sungai kekuatan kematian mulai mengalir di udara. Fan Sue mundur dengan cepat. Pada saat itu, orang-orang Tiantai juga bergegas dan mengepung Sue Fan dan dua lainnya. Ketiganya bergegas kembali keluar wilayah Tiantai. Kencing, kata Lin Feng, memelototi ketiga orang itu dengan mata kematiannya. Sue Fan dan dua lainnya merasakan energi kematian mengelilingi mereka. Betapa menakutkan, suasana di sekitar mereka membeku lebih dari es. Sungguh berani, sumpah Sue Fan, melirik mereka. Dia berbalik dan berkata, ayo pergi. Kemudian, ketiga orang itu bangkit di udara dan pergi. Kepingan salju terus jatuh dari langit. Itu cantik. Klan salju. Aoksu menatap mereka dengan heran. Kemudian, dia memandang Meng Qing, istri Lin Feng. Kinya memang terlihat seperti ki dari klan salju. Lin Feng berjalan ke Meng Qing, meraih lengannya, dan tersenyum, klan salju tidak bisa membawamu pergi dariku. Baiklah, jawab Meng Qing, tersenyum lembut. Lin Feng, kami menang kali ini. Tapi kita harus hati-hati, itu akan semakin sulit. Saat kita menjadi lebih kuat, musuh kita juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat, kata Ho King Lin kepada Lin Feng. Lin bisa merasakan tekanan. Ji Chang tidak biasa, dan klan Ji adalah klan kuno. Sekarang, klan salju juga menyebabkan masalah. Lin Feng dan Tiantai menjadi terkenal, sehingga mereka hanya akan mendapatkan lebih banyak musuh seiring waktu. Aku tahu, saudaraku, maaf telah melibatkan kalian dalam semua ini. Setiap kali seseorang menjadi murid inti di Tiantai, jangan lupa memberi mereka kitab suci evolusi surgawi. Itu satu-satunya cara kita bisa menjadi lebih kuat, kata Lin Feng kepada Ho King Lin. Ho King Lin mengangguk setuju. Kitab suci evolusi surgawi adalah kitab suci kuno yang luar biasa. Mereka akan berkontribusi untuk membuat Tiantai sangat kuat. Aku perlu waktu untuk bermeditasi di pengasingan. Aku akan meninggalkan klon biasa di luar, dan menyerahkan sisanya kepadamu untuk saat ini, Lin Feng untuk semua orang. Jangan khawatir, Lin Feng. Kerjakan sendiri, kamu berbakat. Kamu hampir sekuat Ji Chang, satu-satunya alasan kamu lebih lemah adalah satu tingkat kultivasi. Ketika kamu mencapai levelnya, kamu akan dengan mudah dapat membunuhnya dan kamu akan menjadi juara, kata Tantai dengan gembira. Semua orang mengangguk. Lin Feng telah banyak membantu mereka. Mereka semua perlu menjadi lebih kuat, dan mereka tidak bisa membuang waktu. Saudaraku, kamu juga mengerti kekuatan Dao. Kita semua harus mempertahankannya, kata Ruoxie, tersenyum tipis. Semua orang mengangguk lagi. Kekuatan Dao luar biasa. Kekuatan Dao Lin Feng lebih besar dari Zongke, itu adalah bagaimana dia telah dikalahkan meskipun ada perbedaan level. Lin Feng telah membunuh Zongke dan Si Hao Tian berkat kekuatan Dao-nya. Lin Feng melirik mereka semua dan tersenyum. Orang-orang Tiantai luar biasa. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Aoksu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Lin Feng ke Aoksu. Haha, aku juga tidak tahu. Dinginkan sebentar lalu pergi, jawab Aoksu, tertawa dengan mudah.
Baiklah, Aoksu, aku ingin menanyakan sesuatu kepada kamu. Petik 2. Tentang naga iblis, tanya Aoksu. Lin Feng mengangguk, awamu tumbuh dalam darahku, dia tidak bisa lebih berbakat daripada aku. Dia memiliki banyak kekuatanku, jika dia bisa belajar di Dragon Clan, dia akan berkembang jauh lebih cepat. Lagi pula, dia adalah naga. Petik 2. Baiklah, berikan dia padaku. Aoksu mengangguk. Setelah itu, Lin Feng menatap Jian Mang dan berkata, Jian Mang, kamu bisa pergi kapanpun kamu mau. Aku tidak akan memaksa kamu untuk melakukan apapun lagi. Petik 2. Jian Mang diam saja. Dia hanya tetap diam saat Lin Feng membawa Meng Qing pergi ke ruang tersembunyi. Di sana, ia mulai memperbaiki dunianya yang kecil, membuatnya lebih baik. Populasi Sueyue akan meningkat seiring waktu. Kemudian Lin Feng pergi ke istana kekaisaran Sueyue, dan pohon kuno rahmat surgawi. Banyak lotus aptala biru mulai tumbuh di sana, ada ki yang indah di sekelilingnya. Daerah sekitarnya telah berubah menjadi dunia aptala. Ki terus menyebar dan mengalir bersama angin di sekitar Sueyue. Di tengah-tengah semua lotus aptala biru itu, ada lotus raksasa dengan 9 kelopak. Mereka terus menari dalam angin, dan mengandung energi kosmik yang kuat. Energi Heavenly Grace Ancient Tree terus berjalin dengan Blue Aptala Lotuses. Itu sangat indah. Adegan yang indah, pikir Lin Feng. Pohon kuno rahmat surgawi dan lotus menyatu bersama. Pohon kuno rahmat surgawi melahirkan 10.000 benda ciptaan sementara lotus berisi semuanya. Lin Feng melompat ke lotus aptala biru. Ada siluet yang indah di dalam, patung beku. Lin Feng membelai dia. Lin Feng, apakah biru aptala lotus hidup? Dan siapa gadis itu? Tanya Meng Qing. Lin Feng merasakan ki mengalir di seluruh tubuhnya. Dia duduk diam. Meng Qing, bunga ini adalah guru yang kumiliki di neraka. Gadis beku itu adalah putrinya. Meng Qing terkejut. Lin Feng memberitahu dia apa yang telah dia alami di neraka. Meng Qing tercengang dan menyentuh patung beku itu. Petugas Aptala dan King King adalah orang yang sangat baik. Kasihan mereka. Petik 2. Petugas Aptala melakukan itu untuk melindungi King King, itu hal yang baik. Aku yakin dia masih hidup. Aku bisa merasakannya. Meng Qing memandang Lin Feng dan tersenyum lembut. Aku pikir juga begitu. Petugas Aptala jelas hidup. Bunga itu adalah hidupnya, bisik Lin Feng. Dia duduk bersila dan mandi energi dari 10.000 hal penciptaan. Petugas bunga yang dibuat Aptala dengan hidupnya, itu seperti tanda jalan. Berada di sebelah pohon kuno rahmat surgawi adalah tempat yang sempurna untuk berlatih kultivasi. Terima kasih sudah subscribe Penatua.